Pernah gak kamu pulang sekolah, tapi bel pulangnya bunyi jam 0.13? Malam itu aku, Reno, dan Sinta cuma niat ngambil HP yang ketinggalan di kelas. Tapi begitu kami masuk, gerbang sekolah terkunci sendiri, dan satpamnya tidak punya mata. Yang lebih gila, di buku absen tua, nama kami sudah tertulis. Padahal, kami belum tanda tangan. Dan malam itu aku baru sadar, sekolah ini gak butuh murid. Sekolah ini butuh pengganti. Malam itu seharusnya jadi malam biasa. Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, dan tidak ada alasan kami harus balik ke sekolah. Tapi semuanya berubah karena satu hal sepele. HP Reno ketinggalan. Gue cuma 5 menit kok, katanya. Aku sebenarnya malas. Sinta juga kelihatan ragu. Tapi entah kenapa, kami tetap balik. Jalan menuju sekolah sudah sepi. Lampu-lampu jalan redup seperti mau mati. Dan begitu gerbang SMA 13 terlihat, aku merasakan sesuatu yang aneh. Bukan takut, tapi seperti ada yang menunggu. Kami masuk lewat gerbang samping. Pintu gerbangnya terbuka, tapi berderit panjang. Seolah gerbang itu sudah lama tidak dibuka. Saat kami melangkah ke halaman sekolah, suasana langsung berubah. Udara lebih dingin, langkah kaki kami terdengar terlalu jelas. Dan dari arah pos satpam, terdengar suara radio tua berdesis. Aku menoleh, ada satpam berdiri di sana. Seragamnya kusam, topinya miring. Dia tidak bergerak. Aku mau menyapa, tapi saat satpam itu mengangkat kepalanya, aku melihat sesuatu yang membuat tenggorokanku kering. Matanya tidak ada, hanya lubang hitam, dan dari mulutnya keluar suara pelan. Belum absen. Reno tertawa kecil. Pak, kita cuma bentar. Satpam itu mengangkat tangan, lalu menunjuk ke arah aula, dan suara bel sekolah berbunyi. Aku menatap jam dinding di pos satpam. Jarumnya berhenti di angka yang sama, pukul 0.13. Dan saat itu, aku sadar, kami tidak sedang balik ke sekolah. Kami sedang masuk ke sesuatu yang lain. Mereka bilang, SMA itu tempat belajar. Tapi di SMA tempatku sekolah dulu, ada satu aturan yang selalu diulang setiap awal tahun. Kalau bel pulang berbunyi lebih dari sekali, jangan keluar kelas. Aku dulu mengira itu cuma lelucon senior. Sampai malam itu, malam ketika aku, Reno, dan Sinta terjebak di sekolah setelah jam pelajaran selesai. Hari itu hujan deras dari siang. Langit gelap seperti sore yang dipaksa jadi malam. Kelas terakhir seharusnya selesai jam 4, tapi guru kami mendadak memberi tugas tambahan. Ayo cepat, siapa yang belum selesai jangan pulang dulu, katanya. Aku sebenarnya ingin kabur, tapi nilai semester ini sudah jelek. Aku terpaksa bertahan. Satu persatu teman sekelas pulang. Suara kursi diseret, tas dibanting, dan pintu kelas ditutup. Akhirnya tersisa 3 orang. Aku, Reno, dan Sinta. Jam di dinding menunjukkan pukul 17.27. Di luar jendela, hujan makin rapat. Angin menggesek daun jendela seperti kuku. Reno menghela napas. Bro, ini sekolah kayak kuburan, katanya setengah bercanda. Sinta melirik ke arah lorong. Jangan ngomong gitu, aku dari tadi ngerasa ada yang ngeliatin. Aku ikut menoleh. Lorong kelas terlihat panjang. Lampu-lampu neon sudah banyak yang mati. Yang menyala pun berkedip pelan, seperti napas orang sakit. Suasana sekolah setelah jam pulang memang beda. Seperti tempat yang bukan lagi milik manusia. Akhirnya jam menunjukkan pukul 18:05. Tugas selesai. Kami beres-beres dan siap keluar. Aku berjalan paling depan, Reno di belakang, Sinta paling belakang. Begitu kami keluar kelas, udara lorong terasa dingin. Bukan dingin hujan, dingin yang seperti keluar dari lantai. Sinta memeluk lengannya sendiri. Kenapa tiba-tiba dingin banget? Reno menunjuk ujung lorong. Itu kok lampu aula nyala. Aku menatap arah yang dia tunjuk. Di ujung lorong, pintu aula terbuka sedikit. Dari celahnya, ada cahaya kuning temaram. Padahal aula sekolah itu jarang dipakai. Bahkan siang pun gelap. Reno melangkah mendekat. Jangan, kataku. Reno berhenti, tapi tetap menatap. Kalau ada orang, kita bisa minta tolong buka gerbang, katanya. Benar juga, gerbang sekolah biasanya dikunci setelah jam 5. Satpam pulang lebih cepat kalau hujan. Kami butuh bantuan. Aku akhirnya mengangguk. Kami berjalan pelan ke arah aula. Semakin dekat, semakin jelas.
Cahaya itu bukan dari lampu aula, tapi dari lampu panggung. Dan di dalam aula, terdengar suara pelan. Seperti orang bernyanyi. Aku menelan ludah. "Dengar gak?" bisik Sinta. Reno mengangguk. Suara nyanyiannya tidak jelas. Tapi ada satu hal yang membuat bulu kudukku berdiri. Lagunya, lagu anak-anak. Pelan, serak, seperti dinyanyikan orang yang tenggorokannya penuh air. Aku menempelkan mata ke celah pintu. Di dalam aula, panggung menyala. Kursi-kursi gelap. Dan di atas panggung, ada seseorang berdiri membelakangi kami. Pakai seragam putih abu-abu. Rambutnya panjang sampai pinggang. Dia menyanyi sambil menghadap ke tirai panggung. Tapi, tidak ada penonton. Tidak ada guru. Tidak ada siapapun. Hanya dia. Reno menelan ludah. "Itu siapa?" "Anak OSIS latihan," bisiknya. Aku menggeleng pelan. Karena aku baru sadar satu hal. Seragamnya, bukan seragam sekolah kami. Warna putihnya terlalu kusam. Abu-abunya lebih gelap. Dan di punggungnya ada tulisan samar. Seperti nama sekolah lain. Atau, nama angkatan. Sinta memegang lenganku kuat-kuat. "Reno, ayo pergi." Tapi Reno malah mendorong pintu sedikit lebih lebar. Saat pintu bergerak, suara nyanyian berhenti. Mendadak, sunyi. Sangat sunyi. Lalu, pelan-pelan, sosok di panggung itu menoleh. Aku tidak melihat wajahnya, karena saat dia menoleh, lampu panggung mati, semua gelap, dan di kegelapan itu, ada bunyi, bel sekolah. Sekali, kami bertiga terdiam, bel pulang, jam segini, lalu bel itu berbunyi lagi. 2 kali, telingaku berdenging, aku teringat aturan yang dulu sering jadi bahan candaan. Kalau bel pulang berbunyi lebih dari sekali, jangan keluar kelas. Sinta berbisik gemetar, "Kita harus balik ke kelas." Reno tidak bisa bicara, karena dari dalam aula, di tengah gelap, ada suara langkah, pelan, mendekat ke pintu, dan langkah itu, tidak cuma satu. Seperti banyak orang berjalan bersamaan. Padahal aula tadi kosong. Aku menarik Reno dan Sinta mundur. Kami lari, lorong panjang terasa seperti tidak ada ujungnya. Lampu berkedip semakin cepat, dan di belakang kami, bel sekolah berbunyi lagi, 3 kali. Kami sampai di kelas kami dan membanting pintu. Aku mengunci dari dalam. Kami terengah-engah. Sinta menangis pelan. Reno menatap jendela. "Bro," bisiknya. Aku menoleh. Di luar jendela, lorong gelap. Tapi ada sesuatu berdiri di sana. Siluet seragam putih abu-abu. Rambut panjang. Berdiri tepat di depan pintu kelas. Diam. Lalu terdengar suara pelan dari luar. Seperti bisikan yang dipaksa masuk melalui celah pintu. "Bel pulang sudah bunyi. Kenapa kalian belum pulang?" Dan tiba-tiba, handle pintu bergerak, perlahan, seperti ada yang mencoba membuka dari luar. Handle pintu bergerak pelan, 1 kali, 2 kali, seperti ada yang menguji kunci dari luar. Aku menahan napas. Reno menutup mulutnya sendiri. Sinta sudah duduk di lantai, memeluk lutut, menangis tanpa suara. Lalu, suara itu terdengar lagi dari luar. "Bel pulang sudah bunyi. Kenapa kalian belum pulang?" Suara perempuan, tapi bukan suara anak SMA. Lebih tua, serak, seperti orang yang lama terendam hujan. Aku mundur setapak. "Jangan buka," bisikku ke Reno. Reno mengangguk cepat. Pintu kembali digedor. Bukan keras, tapi pelan, teratur, seperti orang mengetuk pintu rumah saat maghrib. Sinta menutup telinganya. Aku melirik jam dinding kelas. Jarumnya bergerak, tapi tidak normal. Jam menunjukkan pukul 18.10, lalu tiba-tiba melompat ke pukul 18.13. Aku merinding, lalu melompat lagi, pukul 18.26. Seolah waktu sedang dipercepat. Aku mendekat ke jendela kelas. Lorong gelap, lampu-lampu mati. Hanya satu lampu darurat merah di ujung yang menyala. Dan di bawah lampu merah itu, ada bayangan-bayangan. Bukan satu, banyak. Berdiri berjejer seperti murid upacara. Semua memakai seragam putih abu-abu. Semua diam. Semua menatap ke arah kelas kami. Reno berbisik, suaranya pecah. "Bro, itu anak-anak." Aku menggeleng pelan. Karena dari jarak itu pun, aku bisa melihat sesuatu yang salah. Mereka berdiri terlalu rapi, terlalu lurus, seperti boneka, dan rambut mereka basah semua, menempel ke wajah, seperti habis kehujanan. Padahal lorong itu tertutup. Tiba-tiba suara langkah mendekat. Bukan dari depan pintu,
tapi dari arah belakang kelas. Aku membeku. Reno juga. Sinta menoleh pelan ke belakang, dan wajahnya langsung pucat. Di belakang kelas, ada pintu kecil menuju gudang alat olahraga. Pintu itu biasanya dikunci, tapi malam itu, handle-nya bergerak, pelan, seperti ada tangan dari dalam yang memutar. Aku merasakan tenggorokanku kering. Gak mungkin, bisikku. Pintu gudang terbuka sedikit, celah hitam, dan dari celah itu, keluar bau. Bau air gat, bau kain basah yang lama tidak dijemur. Lalu, suara napas, berat, seperti orang tua yang kelelahan. Reno mundur sampai menabrak meja. Siapa? Suaranya bergetar, tidak ada jawaban. Tapi dari dalam gudang, sesuatu mulai merayap keluar. Bukan berjalan, merayap, pelan. Aku hampir muntah saat melihatnya. Itu seragam putih abu-abu, tapi kotor, robek, lengket. Rambut panjang menutupi wajahnya, dan tangannya, panjang sekali, seperti bukan tangan manusia. Jari-jarinya menyentuh lantai, menggesek pelan. Sinta menjerit, tapi jeritannya tertahan di tenggorokan. Sosok itu berhenti, lalu mendongak pelan. Wajahnya tertutup rambut, tapi aku bisa melihat mulutnya. Mulutnya tersenyum terlalu lebar, dan dari mulut itu keluar suara yang sama seperti dari luar. Bel pulang sudah bunyi. Aku tersentak. Berarti, yang di luar pintu dan yang di gudang bukan dua hal berbeda. Mereka satu, atau mereka bagian dari hal yang sama. Reno tiba-tiba mengambil kursi dan mengangkatnya. Mundur, teriaknya. Aku menahan tangan Reno. Jangan, bisikku. Tapi sudah terlambat. Reno melempar kursi ke arah sosok itu. Kursi itu mengenai bahunya, dan sosok itu tertawa. Tertawa pelan. Suara ketawanya seperti air mengalir di pipa bocor. Lalu ia berdiri dengan cara yang tidak mungkin. Tubuhnya patah-patah, kepalanya miring, dan saat ia berdiri tegak, tingginya hampir menyentuh plafon. Reno mundur dengan mata melotot. Apa itu? Sosok itu melangkah maju. Satu langkah, lalu bel sekolah berbunyi lagi. Kali ini suaranya bukan dari speaker, tapi dari dalam kelas. Aku menoleh. Di sudut kelas, dekat papan tulis, ada bel kecil tua. Bel manual, yang seharusnya sudah tidak dipakai sejak sekolah pakai bel listrik. Bel itu bergerak sendiri, dan di bawah bel itu, ada papan kecil berdebu. Tulisan kapurnya samar, tapi terbaca, kelas 13. Aku menelan ludah. Sekolah ini, bisikku, punya kelas 13. Sinta berbisik lirih. Katanya, dulu ada. Reno menatapku. Dulu. Sinta menangis. Dulu, sebelum kebakaran. Aku menatapnya tajam. Kebakaran apa? Sinta menggigit bibir, lalu berkata pelan. Dulu, ada satu kelas yang kebakar. Muridnya, gak sempat keluar. Mereka mati di dalam. Aku merasakan kepala berdenyut. Terus, Sinta mengusap air matanya. Sejak itu, sekolah ini ganti nama. Papan, SMA 13, diturunin. Tapi orang-orang bilang, kelasnya, masih ada. Aku menoleh ke papan, kelas 13. Debu jatuh pelan, dan di belakang kami, sosok itu sudah berdiri dekat meja guru. Aku bisa mencium bau rambut basahnya. Bau tanah, bau hangus. Ia mengangkat tangan panjangnya dan menunjuk kami satu persatu. Lalu ia berkata, pelan, jelas, dan membuat darahku dingin. 3 murid, terlambat pulang. Harus ikut, barisan. Tiba-tiba pintu kelas terbuka sendiri. Kunci terlepas. Dan dari lorong, barisan murid-murid basah itu masuk. Pelan, satu persatu. Mereka tidak berjalan seperti manusia. Mereka bergerak seperti diseret. Mata mereka kosong. Mulut mereka tersenyum. Dan mereka langsung berdiri di dalam kelas, membentuk barisan rapi. Menghadap papan tulis. Menghadap kami. Seolah kami, yang jadi pelajaran. Bel manual berbunyi lagi. Sosok tinggi itu menatap kami. Waktunya, pulang. Dan lampu kelas, mati. Lampu kelas mati. Gelap. Aku hanya mendengar napas Reno yang tersengal dan isak Sinta yang tertahan. Tapi anehnya, di tengah gelap itu, aku masih bisa melihat. Bukan karena ada cahaya, tapi karena mata kami seperti dipaksa terbiasa. Seperti kami sudah terlalu lama berada di tempat ini, padahal baru beberapa menit. Bel manual berbunyi lagi, dan suara itu seperti palu yang memukul kepala. Saat bel berhenti, lampu kelas menyala kembali. Tapi bukan lampu neon.
Cahayanya kuning, redup, seperti lampu minyak. Aku menatap sekeliling. Kelas kami berubah. Dindingnya lebih tua, lebih kusam. Papan tulisnya hitam, bukan whiteboard. Meja-meja kayu tua, jendela dengan jeruji. Dan yang paling bikin darahku turun. Di atas papan tulis tertulis besar dengan kapur putih. SMA 13. Kelas 13. Tahun 2007. Reno berbisik, suaranya gemetar. Bro, kita kelempar ke masa lalu. Sinta menggeleng cepat. Bukan masa lalu. Dia menunjuk lantai. Aku menunduk. Di lantai ada bekas gosong. Bekas kebakaran. Bentuknya seperti jejak tangan yang pernah mencoba merangkak keluar. Murid-murid basah itu berdiri rapi. Jumlahnya banyak. Mungkin 20 lebih. Seragam mereka sama, putih abu-abu. Tapi kusam, basah, dan penuh noda hitam seperti jelaga. Sosok tinggi itu berdiri di depan barisan. Di dekat meja guru. Dia bukan murid. Dia, seperti guru. Tapi wajahnya masih tertutup rambut. Mulutnya tersenyum terlalu lebar. Dia mengetuk papan tulis dengan jari panjangnya. Apel pulang, katanya. Suara seraknya memenuhi kelas. Murid-murid itu serempak menjawab. Hadir. Suaranya tidak serempak seperti manusia. Lebih seperti gema. Seperti suara dari dalam sumur. Sosok itu mulai memanggil nama. Satu persatu. Dan setiap nama disebut. Seorang murid melangkah maju. Dengan gerakan patah-patah. Rina, hadir. Dimas, hadir. Ayu, hadir. Aku menelan ludah. Nama-nama itu terasa familiar. Seperti nama yang pernah tertulis di sesuatu. Di papan pengumuman. Atau di tugu peringatan. Lalu sosok itu berhenti. Dia memutar kepala perlahan ke arah kami. Dan berkata, Reno. Reno membeku. Aku menatapnya. Itu namamu. Reno gemetar. Aku gak pernah bilang namaku. Sosok itu melanjutkan. Sinta. Sinta menjerit kecil. Aku gak pernah. Dan terakhir, dia menyebut namaku. Pelan, jelas. Dengan suara yang membuat telingaku sakit. Aku membeku. Tidak mungkin. Karena, nama kami tidak ada di angkatan 2007. Kami angkatan sekarang. Kenapa dia tahu? Sosok itu mengetuk papan tulis. Yang terlambat pulang, katanya. Masuk barisan. Reno menggeleng. Gak bisa. Sosok itu tersenyum lebar. Lalu seluruh murid basah itu menoleh serempak ke arah kami. Mata mereka kosong. Tapi mulut mereka bergerak. Pelan. Seperti berbisik bersamaan. Masuk barisan. Suara itu seperti serangga. Menggerogoti kepala. Aku menutup telinga. Tapi suara itu tetap masuk. Sinta menangis keras. Reno mundur sampai menabrak papan tulis. Dan tiba-tiba, pintu kelas terbuka, lebar. Lorong di luar bukan lorong sekolah kami. Lorong itu, panjang sekali. Gelap, dan di ujungnya ada cahaya merah. Lampu darurat. Di kiri kanan lorong, ada pintu kelas. Banyak, tapi pintunya bukan pintu kelas biasa. Di atas tiap pintu, ada nomor. 12, 11, 10. 9. Aku membeku. Nomornya mundur. Seperti lorong itu. Menuju sesuatu. Sosok guru itu menunjuk lorong. Pulang, katanya. Lewat sana. Murid-murid basah itu mulai berjalan keluar. Satu persatu. Mereka tidak menoleh. Tidak bicara. Hanya berjalan. Seperti kereta manusia. Dan saat mereka melewati pintu kelas. Aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku dingin. Di punggung seragam mereka, ada bekas gosong membentuk angka. 13. Seolah seragam itu pernah terbakar bersama tubuh mereka. Reno berbisik. Kalau mereka pulang, kemana? Sinta menunjuk lorong. Ke tempat mereka mati. Aku menelan ludah. Aku sadar sesuatu. Ini bukan apel pulang biasa. Ini, apel pulang arwah. Dan kalau kami ikut barisan itu, kami tidak akan pulang ke rumah. Kami akan pulang ke kebakaran. Sosok guru itu berjalan mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai berderit. Dia berhenti tepat di depan kami. Aku bisa mencium bau hangus dari tubuhnya. Bau rambut terbakar. Bau kain gosong. Dia mengangkat tangan panjangnya dan menyentuh pundakku. Sentuhannya dingin. Seperti tangan yang baru diangkat dari air. Kenapa kamu masih hidup? Bisiknya. Aku gemetar. Apa? Maksudnya? Dia tertawa pelan. Karena kamu sudah tercatat sebagai murid kelas 13. Aku teringat papan tulis. Tahun 2007.
Tapi nama kami, sekarang, itu artinya, kelas 13 bukan kelas biasa. Itu kelas yang mengambil murid baru. Setiap tahun, tiba-tiba bel berbunyi dari lorong. Bukan bel manual, bel sekolah, nyaring. Dan bersamaan dengan itu, pintu kelas kami mulai menutup sendiri. Perlahan, seperti mulut yang menelan, Sinta menjerit, "Kita harus keluar." Aku menarik tangan Reno dan Sinta. Kami lari keluar kelas, masuk ke lorong. Begitu kami keluar, pintu di belakang kami menutup keras. Dan tulisan di atas pintu berubah. Dulu tertulis, kelas 13. Sekarang tertulis, kelas 12. Aku berhenti. Reno menoleh. "Bro," Sinta gemetar. "Kita turun satu kelas." Aku menelan ludah. Lorong itu bukan jalan pulang. Itu jalan turun, menuju sesuatu yang lebih dalam. Dan di ujung lorong, cahaya merah menunggu. Kami mulai berjalan cepat. Murid-murid basah itu ada di depan. Jarak mereka semakin dekat ke cahaya merah. Dan saat aku melewati pintu bertanda 11, aku mendengar suara dari dalam kelas itu. Suara murid-murid tertawa, suara guru mengajar, seperti kelas normal. Tapi di sela suara normal itu, ada suara lain, suara teriakan, suara orang terbakar. Aku menutup telinga. Sinta menangis. Reno hampir muntah. Di ujung lorong, pintu besar terbuka. Di atas pintu itu tertulis, "Aula," dan dari dalam aula, tercium bau asap, bau kayu terbakar, bau kain gosong. Dan di dalam, aku mendengar suara yang sama. Suara seseorang menyanyi lagu anak-anak. Reno memegang lenganku. "Jangan masuk." Tapi murid-murid basah itu masuk satu persatu. Seperti ritual, seperti pulang. Dan sosok guru itu berdiri di belakang kami. Mencegah kami mundur. "Pulang," bisiknya. "Semua murid harus pulang." Aku menatap pintu aula. Di dalamnya, cahaya merah menyala. Dan di balik cahaya itu, aku melihat sesuatu. Tirai panggung terbuka. Dan di panggung, ada pintu. Pintu besi, seperti pintu gudang. Tapi di atas pintu itu tertulis, "Keluar." Aku menelan ludah. Keluar, keluar dari aula, atau keluar dari hidup. Begitu kami melewati pintu aula, bau asap langsung menamparkan hidung. Bukan bau debu, bukan bau lembab. Ini bau kayu terbakar. Aku menahan batuk. Reno menutup hidung dengan lengan baju. Sinta menggigil. Di dalam aula, lampu panggung menyala merah. Bangku-bangku penonton kosong, tapi aku merasa ada yang duduk. Seperti ada mata tak terlihat mengawasi dari setiap sudut. Murid-murid basah itu berjalan pelan ke tengah aula. Mereka berdiri menghadap panggung, rapi, seperti menunggu pertunjukan. Di panggung, tirai sudah terbuka. Dan di tengah panggung, ada pintu besi bertuliskan, "Keluar." Pintu itu tampak baru dibanding yang lain. Terlalu bersih, terlalu mengundang. Sosok guru itu berdiri di belakang kami. Dia tidak masuk ke aula sepenuhnya. Dia hanya berdiri di ambang pintu, seperti penjaga. "Pulang," katanya pelan. Aku menelan ludah. "Kita cuma perlu lewat pintu itu," bisikku. Reno mengangguk cepat. "Kalau itu jalan keluar, kita lari aja sekarang." Sinta tidak menjawab. Matanya menatap panggung dengan wajah kosong. Seperti sedang mendengar sesuatu. Aku mengikuti arah pandangannya. Di atas panggung, dekat pintu besi, ada seorang murid perempuan berdiri. Seragamnya putih abu-abu, rambut panjang. Dia memegang selendang merah pudar. Dan dia menyanyi lagu anak-anak dengan suara yang retak. "Balonku ada 5, aku merinding." "Dia," bisik Sinta. "Dia yang tadi." Murid perempuan itu berhenti bernyanyi. Lalu menoleh pelan ke arah kami. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya. Wajahnya cantik. Tapi, kulitnya penuh bekas hangus. Matanya tidak punya bola mata. Hanya hitam. Dia tersenyum. Lalu berkata dengan suara halus, "Kalian terlambat pulang." Tiba-tiba bel sekolah berbunyi. Nyaring. Seketika, aula berubah. Bangku-bangku penonton yang tadi kosong mendadak terisi, penuh. Puluhan murid duduk rapi. Semua basah. Semua menatap panggung. Semua diam. Aku hampir jatuh. Reno memegang bahuku. Ini gak mungkin." Dan di atas panggung, murid perempuan itu mengangkat tangan. Lampu panggung menjadi lebih merah. Seperti lampu darurat kebakaran. Suara sirine terdengar samar. Dan di belakang tirai panggung,
muncul asap. Asap tebal. Lalu, aku mendengar suara teriakan. Teriakan manusia. Teriakan murid. Teriakan yang terbakar. Sinta menutup mulutnya. Aku menatap panggung. Di belakang murid perempuan itu, pintu besi, keluar, mulai bergetar. Seolah ada yang menggedor dari dalam. Dan di sela gedoran itu, aku mendengar suara, "Tolong, buka." Aku mematung. Suara itu, suara Reno. Aku menoleh ke Reno di sampingku. Dia masih ada, masih berdiri. Tapi, kenapa suara Reno ada di dalam pintu? Reno juga mendengar. Wajahnya berubah pucat. "Bro," bisiknya. "Itu, suara gue." Sosok guru dari belakang tertawa pelan. "Aula ini," katanya, memutar ulang malam terakhir. Aku menoleh ke arah sosok itu. "Malam terakhir siapa?" Sosok itu menjawab, "Malam terakhir kelas 13. Lalu dia menunjuk kami. "Dan kalian, sudah masuk daftar." Aku menatap panggung. Murid perempuan itu berjalan pelan ke arah pintu besi. Dia menyentuh gagang pintu, dan pintu itu terbuka sedikit. Celahnya gelap, tapi dari celah itu keluar asap hitam pekat. Dan, tangan-tangan gosong, banyak, meraih keluar, mencakar udara, mencari sesuatu. Sinta menjerit. Aku menarik Sinta mundur. Reno terpaku, karena tangan-tangan itu, meraih ke arah Reno. Seolah mereka mengenali. Tiba-tiba, salah satu tangan itu mencengkeram pergelangan Reno. Reno menjerit. "Ah, lepas." Aku berusaha menarik Reno, tapi tangan itu kuat. Kuatnya seperti besi. Reno terseret satu langkah ke depan. Dan saat itu terjadi, aku melihat sesuatu yang bikin dadaku runtuh. Di seragam Reno, muncul noda hitam, seperti jelaga. Mulai dari lengan, merambat ke dada. Seperti seragamnya, sedang terbakar dari dalam. Reno menangis. "Gue, panas." Aku menatap Sinta. Sinta menangis lebih keras. "Reno, jangan." Murid perempuan itu tersenyum. "Dia sudah dipanggil," katanya. Namanya sudah disebut. Aku menoleh ke arah sosok guru. "Kamu yang manggil nama kami," teriakku. Sosok guru tertawa. "Bukan aku." Dia menunjuk ke kursi penonton. Aku mengikuti arah telunjuknya, dan di barisan depan kursi penonton, ada satu sosok duduk. Bukan murid, bukan guru. Sosok itu memakai seragam satpam sekolah lama. Topi hitam, baju coklat, wajahnya tidak jelas. Tapi aku tahu, dia menatap kami. Dan di tangannya, ada buku absen. Buku absen besar. Dia membuka halaman. Dan dengan pena hitam, dia menulis sesuatu. Saat pena itu menyentuh kertas, Reno berteriak. Tubuhnya tersentak. Noda hangus di seragamnya menyebar cepat. Aku melihat kulit leher Reno memerah. Seperti terbakar. Aku menahan napas. "Satpam," bisikku. Sinta mengangguk ketakutan. "Dulu, kebakaran itu, katanya karena pintu dikunci." Aku mematung. Pintu dikunci. Berarti, mereka mati karena tidak bisa keluar. Dan Satpam, yang memegang kunci. Aku tidak punya waktu berpikir. Aku menggenggam tangan Reno kuat-kuat. "Tarik," teriakku ke Sinta. Sinta ikut menarik. Tangan-tangan dari pintu besi mencakar, mencoba menahan. Tapi aku melihat sesuatu di dekat panggung. Di lantai panggung, ada kotak pemadam api tua. Kaca pecah. Tertulis, "Apar." Aku melompat naik panggung. Murid perempuan itu menoleh. Dia tersenyum, seolah senang. Aku tidak peduli. Aku mengambil tabung pemadam itu dan menghantam pintu besi. Pintu besi bergetar. Tangan-tangan itu melemah sesaat. Aku menghantam lagi. Sinta menarik Reno lebih keras. Reno akhirnya terlepas dari cengkeraman. Dia jatuh ke lantai aula, terengah-engah. Noda hangus di seragamnya berhenti menyebar. Tapi, tidak hilang. Masih ada, seperti tanda. Murid perempuan itu tertawa pelan. "Kalian bisa menunda," katanya. "Tapi tidak bisa menghapus." Bel sekolah berbunyi lagi. Kali ini suaranya lebih panjang. Seluruh aula bergetar. Bangku-bangku bergerak. Murid-murid basah menoleh serempak ke arah kami. Dan mereka berdiri bersamaan. Aku merasakan dada sesak, karena suara mereka keluar serentak. "Pulang." Sosok satpam di kursi depan berdiri. Dia berjalan menuju panggung. Buku absen di tangannya terbuka. Dia berhenti tepat di bawah panggung dan mengangkat kepalanya. Wajahnya terlihat, dan aku langsung membeku. Wajahnya tidak punya mata, hanya lubang hitam. Mulutnya tersenyum, dan dari mulutnya keluar suara yang sangat pelan, tapi jelas. "Satu lagi."
Dia mengangkat pena, menatap buku absen, lalu berkata, "Giliran." Dan dia menyebut nama, Sinta. Sinta menjerit. Tubuhnya kaku, seperti ada sesuatu yang menahan dari dalam. Aku melihat seragam Sinta mulai basah. Bukan basah hujan, basah, seperti air gat. Mengalir dari leher ke bawah. Bau busuk menyebar. Sinta menangis. Aku gak bisa gerak. Aku memegang bahunya. Sinta, lawan. Tapi matanya kosong. Dia seperti ditarik. Dari dalam, aku sadar, buku absen itu bukan buku biasa. Itu, buku yang mencatat siapa yang pulang malam itu. Dan kalau nama kalian ditulis, kalian tidak bisa menolak. Kalian hanya bisa menunggu giliran. Aku menatap panggung. Pintu besi, keluar, masih bergetar. Asap masih keluar, tangan-tangan masih meraih. Tapi di samping pintu itu, ada pintu kecil lain. Pintu kayu tua, hampir tidak terlihat. Di atasnya ada tulisan pudar. Ruang ruang tata usaha, tempat arsip, tempat data murid, tempat buku absen asli. Aku menelan ludah. Kalau mau menghentikan ini, kami harus menemukan data kelas 13. Menghapus nama kami, atau menghancurkan absen itu. Aku berbisik pada Reno, kita harus ketu. Reno menatapku, matanya merah. Gimana caranya, Sinta? Aku menggertakkan gigi. Kita gak punya pilihan. Murid-murid basah mulai melangkah mendekat. Pelan, seperti ombak. Sosok guru tertawa dari belakang. Satpam tanpa mata menulis lagi. Dan Sinta mulai melangkah maju tanpa sadar. Menuju panggung, menuju pintu besi, menuju asap. Aku berlari. Aku menarik Sinta sekuat tenaga. Sinta menjerit, tapi aku memaksa. Kami bertiga lari ke pintu kecil, ruang Aku memutar gagangnya, terkunci. Aku menghantamnya dengan bahu. Sekali, dua kali, tiga kali. Pintu terbuka. Kami masuk. Dan begitu kami masuk, pintu menutup sendiri. Gelap, hanya bau kertas tua. Dan di dalam ruangan itu, aku mendengar suara yang bikin darahku berhenti. Suara halaman buku dibalik. Pelan, seperti ada orang lain di sana. Begitu pintu ruang menutup sendiri, suara di luar langsung hilang. Tidak ada bel, tidak ada langkah murid, tidak ada teriakan. Hanya sunyi, sunyi yang terlalu padat, sampai telinga terasa sakit. Aku meraba dinding, mencari saklar. Tanganku menyentuh sesuatu yang lengket. Aku menahan napas. Bau kertas tua bercampur bau lembab dan asap. Reno berbisik, "Bro, gue gak suka tempat ini." Sinta tidak bicara. Dia berdiri kaku. Seragamnya masih basah oleh air gat yang entah dari mana. Dan dari rambutnya, menetes air hitam. Seperti tinta. Aku menggenggam tangan Sinta. Dingin, tapi masih hidup. Masih ada detak. Aku menelan ludah. "Sin, tahan ya." Sinta mengangguk pelan, tapi matanya kosong. Seolah pikirannya sudah separuh ditarik keluar. Tiba-tiba, lampu ruangan menyala sendiri. Kuning redup, lampu bohlam tua yang menggantung di tengah. Aku langsung melihat isi ruangan. Ruang itu sempit, penuh lemari arsip besi. Kertas-kertas menumpuk, map-map coklat bertumpuk di lantai. Dan di tengah ruangan, ada meja. Di atas meja itu, ada buku besar, buku absen. Tapi bukan yang dibawa satpam. Ini buku yang lebih tua, lebih tebal, sampulnya gosong, seperti pernah terbakar. Di sampulnya tertulis, absen kelas 13, tahun 2007. Reno menelan ludah. Ini, beneran. Aku mendekat. Tanganku gemetar saat menyentuh sampulnya. Hangat, seperti baru dipakai. Aku membuka halaman pertama, dan aku langsung membeku. Di halaman itu ada daftar nama. Nama murid-murid yang tadi dipanggil saat apel. Rina, Dimas, Ayu, semua ada. Tapi yang bikin aku hampir jatuh. Di bagian paling bawah, dengan tinta yang lebih baru, tertulis 3 nama. Nama kami, Reno, Sinta, namaku. Tinta itu masih basah, seolah baru saja ditulis. Aku menutup buku itu cepat. "Ini gak mungkin," bisikku. Reno menatapku, wajahnya pucat. "Berarti kita udah masuk daftar." Sinta tiba-tiba tertawa pelan. Aku menoleh. Sinta tertawa, tapi bukan tertawa Sinta. Tertawanya berat, serak, seperti suara orang tua. Aku mundur. Sinta menoleh pelan, matanya kosong, dan dia berkata dengan suara yang bukan suaranya. "Kalau sudah ditulis, tidak bisa dihapus." Aku merasakan darahku dingin. Reno mundur. "Sin,
Lu kenapa? Sinta tersenyum. Mulutnya terlalu lebar, sama seperti sosok guru itu. Aku langsung sadar, ada sesuatu yang menumpang di tubuh Sinta. Aku menahan panik. Aku menatap sekeliling. Di dinding, ada papan pengumuman tua. Penuh foto. Foto-foto hitam putih. Foto angkatan. Di sudut papan itu ada tulisan. Angkatan 2007. Kelas 13. Aku menelan ludah. Reno ikut melihat. Bro, itu foto mereka. Kami mendekat. Foto itu kusam, tapi masih terlihat. Barisan murid berdiri di depan aula. Seragam putih abu-abu. Wajah mereka muram. Di belakang mereka, papan nama sekolah. Tertulis, SMA 13. Tapi yang membuat kakiku lemas. Di foto itu, ada 3 wajah yang tidak seharusnya ada. Wajah kami, aku, Reno, Sinta, berdiri di barisan paling belakang. Dengan wajah pucat, mata kosong, seperti sudah lama mati. Reno menutup mulutnya. Gue ada di situ. Aku menatap fotoku sendiri. Aku terlihat lebih kurus. Kulitku seperti abu. Dan di leherku, ada bekas hitam, seperti bekas terbakar. Aku hampir muntah. Sinta masih tersenyum. Dia berjalan mendekat ke foto itu. Pelan. Dan saat dia berdiri di depan foto, wajahnya di foto bergerak. Aku melihat jelas. Wajah Sinta di foto tersenyum. Sinta di dunia nyata juga tersenyum. Sinkron, seperti cermin. Aku menarik Sinta menjauh. Jangan, Sinta menoleh. Suaranya kembali normal, lemah. Aku, pusing. Reno memegang kepala. Kita, udah mati. Aku menggeleng cepat. Enggak, kita masih hidup. Tapi dalam hati aku tidak yakin. Karena ruangan ini, bukan ruangan biasa. Ini ruangan yang menyimpan catatan akhir. Dan catatan itu bisa mengubah kenyataan. Aku menatap lemari arsip. Di salah satu lemari ada map merah. Beda dari yang lain. Di map itu tertulis, insiden kebakaran aula, kelas 13, rahasia. Aku mengambil map itu. Tanganku gemetar. Reno menahan napas. Aku membuka map. Di dalamnya ada laporan tua, fotokopi surat, dan 1 lembar yang paling mengerikan. Surat perintah penguncian gerbang. Nama yang menandatangani surat itu bukan kepala sekolah, tapi Wakasek kesiswaan. Dan di bawahnya ada catatan kecil. Jika murid kelas 13 keluar sebelum jam 0, maka perjanjian batal. Aku menelan ludah. Perjanjian, bisikku. Reno menatapku. Perjanjian apa? Aku membalik lembar berikutnya. Ada tulisan tangan. Tulisan yang seperti dibuat terburu-buru. Kelas 13 bukan kelas biasa. Dibentuk untuk menampung murid bermasalah. Murid yang dianggap mengganggu citra sekolah. Mereka dijadikan tumbal agar sekolah ini selalu menang lomba, selalu dapat dana, selalu dipenuhi murid. Penjaga gerbang bertugas memastikan tidak ada yang keluar. Jika ada yang keluar, maka yang menjaga, yang akan menggantikan. Aku mematung. Reno menggeleng keras. Gila, jadi mereka dibakar sengaja. Aku tidak bisa menjawab, karena itu berarti, kebakaran itu bukan kecelakaan, itu ritual, dan ritual itu masih berlangsung. Tiba-tiba, suara kunci berputar terdengar dari luar. Handle pintu tuh bergerak, ada yang mencoba membuka. Reno panik, kita terkunci. Aku menatap pintu, dan dari bawah pintu, merembes air hitam, bau gat, bau mayat. Sinta menjerit pelan. Aku gak kuat. Aku menahan pintu dengan bahu. Tapi pintu itu bergetar, seolah ada banyak orang di luar. Mendorong, murid-murid basah. Dan di sela dorongan itu, terdengar suara satpam tanpa mata. Pelan, mengancam, absen sudah ditulis. Tinggal tanda tangan. Reno menatapku. Tanda tangan. Aku membalik buku absen kelas 13. Di halaman terakhir, ada kolom. Tanda tangan murid. 3 kolom kosong. Di bawahnya ada cap merah. Cap itu bertuliskan, sah. Dan yang lebih gila, di atas meja, tiba-tiba muncul pena hitam, basah, seperti baru dicelup tinta. Sinta melangkah maju, matanya kosong. Dia mengambil pena itu. Aku menahan tangannya. Sinta, jangan. Sinta menatapku, suaranya pelan. Aku capek. Aku menahan air mata. Kalau kamu tanda tangan, kamu gak pulang. Sinta tersenyum lemah. Kalau aku gak tanda tangan, mereka gak berhenti. Reno berteriak, jangan, Sin.
Kita cari jalan lain. Sinta menutup mata. Tangannya tetap menggenggam pena. Dan di belakang kami, lemari arsip berderit. Aku menoleh. Salah satu lemari arsip terbuka sendiri. Perlahan, dari dalamnya, keluar asap. Dan di dalam lemari itu, ada ruang gelap. Bukan ruang lemari, tapi seperti lorong kecil. Lorong sempit yang mengarah ke bawah. Seperti jalan rahasia. Aku menelan ludah. Itu mungkin jalan keluar, atau jalan menuju neraka. Pintu itu digedor keras. Air hitam makin banyak. Reno memegang lenganku. Kita harus pilih. Aku menatap Sinta. Sinta menatap pena. Aku menatap lorong gelap di dalam lemari. Dan saat aku ragu, Sinta mulai menulis. Satu huruf pertama dari namanya muncul di buku absen. Tinta hitam, basah. Aku langsung panik. Aku meraih pena itu dan membantingnya. Pena terlempar, tinta memercik, dan semua lampu mati. Gelap total. Lalu terdengar suara bel. Satu kali, suara guru itu terdengar dekat sekali di telingaku. Kalian memilih jalan belakang. Aku merinding, karena suara itu bukan dari luar pintu, tapi dari dalam ruang tuh. Dari belakang kami, aku menoleh pelan. Di kegelapan, aku melihat sosok tinggi itu berdiri. Rambutnya menutupi wajah, mulutnya tersenyum, dan dia menunjuk lemari arsip yang terbuka. Silakan pulang, katanya, lewat bawah. Kami tidak punya waktu. Pintu ruang itu digedor makin keras. Air hitam sudah mengalir seperti banjir kecil, merembes ke sela-sela lantai. Dan sosok tinggi itu berdiri di belakang kami. Tersenyum, seolah sedang menonton kami memilih. Aku menarik tangan Reno dan Sinta. Masuk, bisikku. Kami bertiga merangkak masuk ke dalam lemari arsip yang terbuka. Begitu tubuh kami masuk, lemari itu menutup sendiri. Gelap, sempit. Aku bisa mencium bau kertas tua bercampur asap. Lalu lantai di bawah kaki kami hilang. Kami jatuh. Aku tidak tahu berapa lama kami jatuh. Rasanya seperti meluncur di lorong sempit, licin, dan dingin. Sinta menjerit. Reno mengumpat. Aku menutup mata. Dan kami jatuh di lantai keras. Aku batuk. Dada sesak. Saat aku membuka mata, aku melihat kami berada di ruangan yang tidak mungkin ada di bawah sekolah. Langit-langitnya rendah. Dindingnya bata tua. Ada pipa-pipa berkarat di atas. Dan di sudut ruangan, ada genangan air hitam. Airnya tidak bergerak, seperti minyak. Lampu tidak ada, tapi ruangan itu tetap terlihat. Karena di dinding, ada lilin. Banyak lilin, menempel seperti dipasang berkali-kali. Nyala lilinnya kecil-kecil, tapi cukup menerangi. Aku menelan ludah. Ini, basement, bisik Reno. Aku menggeleng. Sekolah kami tidak punya basement. Aku yakin. Sinta menggigil. Dingin. Aku memegang pundaknya. Kamu kuat. Sinta mengangguk lemah. Tapi matanya, makin kosong. Seolah sebagian dirinya tertinggal di atas. Aku memaksa diri berdiri. Di depan kami, ada lorong panjang. Lorong itu seperti saluran bawah tanah. Di kiri kanan, ada pintu-pintu besi kecil. Seperti ruang penyimpanan. Di atas tiap pintu, ada angka. 13. Semua pintu bertanda 13. Aku merinding. Ini, bisikku. Semua, kelas 13. Reno menelan ludah. Berarti ini tempat mereka. Aku tidak selesai. Karena dari salah satu pintu besi, terdengar suara orang menggaruk. Krek, krek, seperti kuku menggesek logam. Sinta menutup mulutnya. Aku menahan napas. Lalu suara itu berhenti. Dan dari balik pintu, ada bisikan. Pelan, masih ada yang hidup. Aku mundur. Reno berbisik. Kita balik aja. Tapi lorong di belakang kami sudah gelap total. Tidak ada jalan naik. Lemari arsip yang tadi jadi pintu masuk, sudah tidak ada. Hanya dinding bata. Kami terjebak. Aku menelan ludah. Kita harus cari jalan keluar dari sini. Reno mengangguk. Kami berjalan pelan menyusuri lorong. Setiap langkah membuat air hitam di lantai bergoyang pelan. Dan setiap kali air itu bergoyang, aku melihat pantulan. Bukan pantulan wajahku. Pantulan murid-murid basah. Berjalan di belakang kami. Padahal ketika aku menoleh, lorong kosong. Kami melewati pintu-pintu besi. Ada yang bergerak di baliknya. Ada yang menangis. Ada yang tertawa. Ada yang berbisik nama kami. Aku tidak tahu mana yang nyata. Aku hanya berjalan. Karena berhenti berarti memberi kesempatan pada ketakutan. Di ujung lorong, kami menemukan ruangan besar.
Pintu kayunya setengah terbuka. Di atas pintu tertulis dengan cat pudar, "Ruang UKS lama." Aku membeku. UKS lama. Sekolah kami memang pernah pindah gedung UKS. Yang lama katanya ditutup karena renovasi. Tapi ini bukan UKS. Ini seperti kamar mayat. Kami masuk, dan aku hampir jatuh. Di dalam ruangan itu, ada ranjang-ranjang besi. Banyak. Di atas tiap ranjang ada seragam putih abu-abu. Seragam gosong, dililit kain. Dan di atas dinding, ada foto-foto. Foto murid. Foto-foto yang sama seperti angkatan 2007. Tapi di bawah foto-foto itu, ada tulisan, nama, dan tanggal. Semua tanggalnya sama, 1307-2007. Reno menutup mulut. Ini, tanggal kebakaran. Aku menelan ludah. Di tengah ruangan, ada meja kecil. Di atas meja itu, ada kunci. Kunci besar, seperti kunci gerbang. Dan di samping kunci, ada peluit satpam. Aku mematung. "Ini," bisikku, "benda milik satpam itu." Sinta berbisik lirih. Satpam itu, bukan ngejaga sekolah. Dia ngejaga mereka. Tiba-tiba, peluit itu berbunyi sendiri. Aku menjerit. Reno tersentak. Sinta jatuh terduduk. Dan bersamaan dengan peluit, semua ranjang besi bergetar. Seperti ada yang bangun. Seperti ada yang baru sadar. Lalu, dari sudut ruangan, terdengar suara langkah. Pelan, diseret. Aku menoleh. Di sudut gelap, ada sosok berdiri. Seorang murid. Seragamnya putih abu-abu. Tapi tubuhnya, tidak utuh. Kulitnya hitam seperti arang. Matanya kosong. Dia berjalan pelan mendekat. Reno mundur. Apa itu? Sosok itu berhenti di depan kami. Lalu membuka mulutnya. Dan suara yang keluar, bukan suara murid, tapi suara tua. Suara yang familiar. Suara yang selama ini memanggil kami. Bel pulang sudah bunyi. Aku merinding. Reno berbisik. Dia, guru itu. Aku menggeleng pelan. Karena sosok ini bukan guru. Dia murid. Tapi, dia berbicara seperti guru. Seolah ada sesuatu yang memakai tubuh murid itu. Sosok murid gosong itu menunjuk kunci gerbang. Lalu menunjuk kami. Dan berkata pelan, "Kunci, dikembalikan." Aku menelan ludah. "Kunci apa?" Sosok itu menatapku lama. Lalu ia menunjuk lehernya. Aku melihat jelas. Di lehernya ada bekas tali. Bekas digantung. Dan tiba-tiba aku paham. Satpam itu, bukan korban kebakaran. Satpam itu dihukum. Karena mengunci gerbang. Karena membiarkan murid-murid mati. Dan sejak itu, dia jadi penjaga absen. Penjaga yang memastikan, selalu ada pengganti. Reno berbisik. "Berarti, kalau kita ambil kunci itu." Aku mengangguk. "Kita bisa buka gerbang." Sinta menatap kunci itu. Tapi wajahnya makin pucat. Aku, ngerasa, nama aku. Sinta memegang dadanya. Aku menahan napas. Di seragam Sinta, muncul noda hangus kecil. Di bagian dada, seperti titik api. Reno panik. Sinta gemetar. Aku, ditarik. Aku menelan ludah. "Jangan lepas tangan." Aku menggenggam tangan Sinta lebih kuat. Aku melangkah menuju meja, saat tanganku hampir menyentuh kunci. Suara bel sekolah terdengar dari atas. Jauh, seperti dari dunia lain. 3 kali, sosok murid gosong itu tersenyum. Dan seluruh ruangan, mendadak dipenuhi suara. Suara murid-murid, berbisik, menangis, tertawa, semua bercampur, seperti aula di atas memanggil kami. Lalu, dari pintu UKS lama, masuk barisan murid basah. Mereka berjalan pelan, mata kosong, mulut tersenyum. Mereka mengepung kami. Reno memegang bahuku. Kita dikepung. Aku meraih kunci itu. Kunci dingin, berat. Begitu kunci berada di tanganku, semua lilin di ruangan padam. Sekejap, gelap total. Lalu, nyala lilin kembali. Tapi sekarang, api lilinnya merah, seperti darah. Dan suara satpam tanpa mata terdengar tepat di belakangku. Sangat dekat. Kunci itu, bukan untuk kalian. Aku menoleh, dan aku melihatnya. Satpam itu berdiri di belakangku. Topi hitamnya miring, mulutnya tersenyum, lubang matanya hitam. Di tangannya ada buku absen. Dia membuka halaman terakhir, kolom tanda tangan, masih kosong. Dan dia mengangkat pena, tanda tangan. Reno menjerit, lari. Aku menarik Reno dan Sinta. Kami lari keluar dari UKS lama, membawa kunci gerbang. Lorong bawah sekolah berguncang.
Pintu-pintu besi bertanda 13 mulai terbuka satu persatu. Dan dari dalamnya, keluar tangan-tangan hitam, keluar wajah-wajah gosong, keluar murid-murid yang tidak pernah pulang. Sinta menjerit. Reno hampir jatuh. Aku menahan. Kami lari sekuat tenaga. Di ujung lorong, ada tangga. Tangga menuju atas. Tangga sempit, berkarat. Aku melihat papan kecil di dinding. Tulisan pudar, menuju gerbang belakang. Aku menelan ludah. Itu jalan keluar. Kami naik, satu demi satu. Tangga berderit, dan di belakang kami, suara langkah banyak sekali, seperti ribuan kaki mengejar. Saat kami sampai di atas, kami muncul di lorong belakang sekolah. Lorong yang berbeda dari sebelumnya. Lorong ini lebih tua, catnya pudar, seperti lorong tahun 2007. Dan di ujung lorong, ada gerbang besi kecil, gerbang belakang. Aku berlari, aku memasukkan kunci. Tanganku gemetar, aku memutar, gerbang terbuka sedikit, aku melihat di balik gerbang. Jalan keluar sekolah, gelap, hujan, tapi nyata, aku hampir menangis. Cepat, teriakku. Reno mendorong Sinta dulu. Sinta melangkah, tapi, Sinta berhenti. Dia membeku, aku menoleh. Wajah Sinta pucat, matanya menatap kosong ke depan. Lalu dia berbisik, aku, dengar bel, aku menelan ludah. Bel, di luar gerbang. Bel sekolah terdengar lagi, tapi bukan dari speaker, bukan dari aula. Bel itu seperti berasal dari dalam tubuh Sinta. Sinta tersenyum pelan, mulutnya melebar, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya. Pulang, dulu. Aku membeku, karena dari balik gerbang, aku melihat barisan murid basah sudah menunggu. Di luar, seolah jalan keluar pun, sudah dijaga. Gerbang belakang itu terbuka setengah. Udara hujan menerpa wajahku. Bau tanah basah masuk ke paru-paru. Tapi yang membuat tubuhku kaku, bukan hujannya, melainkan barisan murid basah di luar gerbang. Mereka berdiri rapi, seperti upacara. Seragam putih abu-abu mereka lengket. Rambut mereka menempel di dahi. Dan mata mereka, kosong. Tidak ada putihnya, hanya hitam, seperti lubang. Sinta berdiri paling depan. Tapi bukan Sinta. Aku tahu itu bukan Sinta. Karena Sinta menatapku dengan senyum yang terlalu lebar, terlalu rapi. Senyum orang yang tidak pernah hidup. Reno menarik bajuku. Kita balik, Wan. Aku tidak menjawab. Aku masih menggenggam kunci gerbang. Tanganku dingin. Kunci itu terasa makin berat. Seperti bukan besi. Seperti tulang. Sinta melangkah maju satu langkah. Lalu dia berkata pelan, pulang dulu. Suaranya bukan suara Sinta. Suaranya, seperti suara dari speaker tua sekolah. Patah-patah. Serak. Reno berbisik. Dia kerasukan. Aku menelan ludah. Aku ingin percaya itu cuma kerasukan biasa. Tapi ini bukan. Ini, seperti Sinta sudah jadi bagian dari sistem sekolah. Bagian dari absen. Bagian dari kutukan. Aku menatap keluar gerbang. Jalan kecil menuju kampung terlihat. Ada lampu-lampu rumah. Ada jalanan becek. Ada motor lewat pelan. Ada suara orang. Terdengar normal. Tapi, ada satu hal yang janggal. Jam di warung seberang sekolah. Jam dinding. Aku bisa melihatnya samar. Jarumnya berhenti. Di angka yang sama. Pukul 0.13. Aku merinding. Reno ikut melihat. Gila, jamnya. Aku menelan ludah. Berarti bukan cuma sekolah yang terjebak. Tapi, dunia di sekitar sekolah juga ikut terperangkap. Tiba-tiba murid-murid basah di luar gerbang bergerak serempak. Satu langkah maju. Satu langkah. 1, 2, 3. Mereka tidak berlari. Tidak mengejar. Mereka hanya maju perlahan. Seolah yakin kami tidak bisa kemana-mana. Seolah kami, milik mereka. Aku mundur. Reno mundur. Gerbang itu menutup sendiri perlahan. KREEK. Aku menahan gerbang dengan tangan. Tapi gerbang itu seperti didorong oleh sesuatu yang tidak terlihat. Aku teriak, Reno, pegang. Reno ikut menahan. Kami berdua menahan gerbang. Sinta masih berdiri di tengah. Dia menoleh ke kami. Matanya hitam. Dan dari lehernya, keluar garis merah tipis. Seperti bekas tali. Aku menggigil. Sinta berbisik. Kunci, dikembalikan. Aku tiba-tiba sadar. Kunci itu bukan kunci untuk keluar. Kunci itu, kunci untuk mengunci. Kunci untuk mengunci gerbang. Agar murid-murid itu tetap di dalam. Agar kutukan tetap jalan. Agar absen tetap lengkap. Agar selalu ada yang menggantikan. Satpam itu dulu mengunci gerbang.
dan dia dihukum. Sekarang, mereka ingin aku yang menggantikan satpam itu. Reno panik. Apa yang kita lakuin? Aku menatap lorong belakang sekolah. Lorong tua, cat pudar, seperti tahun 2007. Aku melihat pintu kelas di sisi kiri. Pintu kelas itu terbuka sedikit. Dan di atasnya, tertulis, kelas 13. Aku membeku. Kelas 13, bisikku. Reno menatap. Kelas itu, beneran ada. Aku menelan ludah. Pintu itu memanggil. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa, kalau aku masuk ke sana, aku akan tahu semuanya. Sinta berjalan pelan menuju kelas 13. Gerakannya seperti boneka. Reno ingin menariknya. Aku menahan. Jangan. Reno melotot. Jangan. Dia teman kita. Aku menatap mata Reno. Kalau kamu tarik dia sekarang, kamu yang bakal diganti. Reno membeku. Sinta berhenti di depan pintu kelas 13. Lalu ia menoleh ke kami. Senyumnya hilang. Wajahnya kosong. Dan dia berkata pelan, kalau mau pulang, masuk. Kami tidak punya pilihan. Di belakang kami, suara pintu besi basement mulai terbuka. Dari bawah lantai terdengar suara geraman. Suara kuku. Suara air hitam mengalir. Di depan kami, murid-murid basah menunggu. Di samping kami, pintu kelas 13 terbuka. Aku menelan ludah. Aku menggenggam kunci. Reno, kita masuk. Reno gemetar. Kalau itu jebakan. Aku menjawab lirih. Semua ini jebakan. Kami melangkah masuk. Begitu kami masuk, pintu kelas menutup sendiri. Lampu kelas menyala, tapi cahayanya redup. Kuning, seperti lampu 5 watt. Di dalam kelas, ada bangku-bangku kayu tua. Semua menghadap papan tulis. Di papan tulis, ada tulisan kapur besar, absen malam. Di bawahnya ada daftar nama. Banyak, nama-nama murid. Sebagian dicoret, sebagian tidak. Dan di paling bawah, ada 3 nama baru. Ditulis dengan kapur yang masih putih. Ahwan, Reno, Sinta. Reno menutup mulutnya. Nama kita. Aku menelan ludah. Sinta berdiri di depan kelas. Seperti ketua kelas. Lalu dia mengangkat tangan. Dan suara bel terdengar. Seperti tanda pelajaran dimulai. Tiba-tiba, kursi-kursi kosong mulai terisi. Satu persatu. Tanpa ada orang masuk. Tapi bangku-bangku itu bergeser. Ada suara nafas. Ada suara batuk. Ada suara seragam basah. Aku merinding. Reno berbisik. Ada yang duduk. Aku mengangguk. Aku juga merasakan. Kelas itu penuh. Tapi yang terlihat, hanya kami. Pintu depan kelas terbuka. Dan seseorang masuk. Langkahnya berat. Kami menoleh. Yang masuk adalah satpam. Satpam tanpa mata. Tapi kali ini dia tidak membawa buku absen. Dia membawa sesuatu yang lebih buruk. Dia membawa tali. Tali tambang tua. Masih basah. Masih berbau tanah. Dia tersenyum, lalu berjalan menuju meja guru. Di atas meja guru, sudah ada 3 lembar kertas. Seperti surat. Surat pernyataan. Satpam itu menepuk meja pelan. Dan berkata, tanda tangan. Reno mundur. Aku gemetar. Sinta berdiri diam. Seperti tidak punya kehendak. Aku mendekat ke meja guru. Aku membaca kertas itu. Tulisan tangan. Pudar, tapi jelas. Saya bersedia menjadi pengganti penjaga gerbang SMA 13. Saya bersedia mengunci gerbang pada jam 0.13. Saya bersedia memastikan kelas 13 tetap lengkap. Di bawahnya ada kolom tanda tangan. 3 kolom. 1 untuk aku, 1 untuk Reno, 1 untuk Sinta. Aku menelan ludah. Kalau kami tanda tangan, kami akan jadi penjaga. Kami akan jadi bagian sekolah. Kami tidak akan pernah pulang. Tapi kalau tidak tanda tangan, mereka akan ambil kami paksa. Tiba-tiba, dari sudut kelas terdengar suara perempuan. Pelan, menangis. Suara itu seperti suara ibu. Aku membeku, karena aku mengenal suara itu. Suara itu, suara ibuku. Wan, pulang. Aku menoleh. Di pojok kelas, ada sosok duduk. Perempuan tua, rambutnya panjang, basah, menutupi wajah. Dia menangis pelan. Reno juga menoleh. Wajah Reno pucat. Karena di pojok lain, muncul suara ayahnya. No, kamu di mana? Aku gemetar. Ini bukan mereka. Ini jebakan. Tapi, tubuhku lemah. Karena suara itu terlalu nyata. Terlalu menyayat. Satpam tanpa mata tertawa pelan. Tanda tangan, lalu pulang. Sinta melangkah maju. Tangannya mengambil pena. Reno panik. Sin, jangan. Sinta menoleh.
Dan untuk pertama kalinya, mata Sinta kembali normal. Ada putihnya, ada air mata. Sinta berbisik, "Maaf, aku nggak kuat." Tangannya gemetar. Dia hampir tanda tangan. Aku teriak, "Jangan!" Sinta tersentak. Pena jatuh. Sekejap, semua kursi di kelas berderit keras. Seolah murid-murid tak terlihat marah. Suara ribuan bisikan memenuhi ruangan. Lengkapi, lampu kelas berkedip. Papan tulis bergetar. Tulisan, absen malam, berubah. Kapur bergerak sendiri. Menulis kata baru. Tumbal. Reno menjerit. Aku menahan napas. Satpam tanpa mata mengangkat tali. Lalu berjalan mendekati Reno. Reno mundur. Sampai punggungnya menabrak dinding. Aku ingin maju. Tapi kakiku seperti tertahan. Seolah lantai kelas memegangku. Satpam itu mendekat. Tali diangkat. Sinta menangis. Aku teriak, "Stop!" Tapi satpam itu tidak berhenti. Dia melilit tali ke leher Reno. Reno berontak. Matanya melotot. Aku ingin menyelamatkan. Tapi tubuhku seperti dipaku. Lalu, pintu belakang kelas terbuka. Angin dingin masuk. Dan dari pintu itu, muncul sosok perempuan. Rambutnya panjang. Tubuhnya melayang. Wajahnya putih pucat. Matanya merah. Di lehernya ada selendang merah. Aku membeku. Kuntilanak, selendang merah. Dia masuk pelan. Dan semua bisikan berhenti. Semua kursi diam. Satpam tanpa mata berhenti bergerak. Seolah dia pun takut. Kuntilanak itu menatap kami. Lalu menatap papan tulis. Menatap daftar nama. Dan menatap tali di leher Reno. Dia tersenyum. Senyum tipis. Bukan senyum baik. Senyum predator. Lalu dia berkata dengan suara lembut. "Bukan dia." Satpam tanpa mata menoleh. Kuntilanak itu menunjuk. Aku, yang pegang kunci, yang jadi penjaga. Aku membeku. Reno menatapku. Sinta menatapku. Air mata Sinta jatuh. Aku menelan ludah. Berarti, aku target utama. Karena aku yang mengambil kunci. Aku yang membuka gerbang. Aku yang dianggap pengganti satpam. Kuntilanak selendang merah melayang mendekat. Aku mundur. Sampai punggungku menabrak papan tulis. Dia dekat sekali. Bau bunga Kamboja bercampur asap. Dia berbisik di telingaku. "Kalau kamu mau temanmu hidup, kunci itu taruh di meja." Aku gemetar. Reno tercekik. Sinta menangis. Aku menatap kunci di tanganku. Kunci itu terasa makin panas. Seperti besi dibakar. Aku menahan sakit. Kuntilanak itu berbisik lagi. "Atau, mereka mati duluan." Aku tidak punya waktu berpikir. Aku melempar kunci ke atas meja. Kunci itu jatuh. Sekejap, seluruh kelas bergetar. Seperti sekolah bernafas. Kuntilanak selendang merah tertawa pelan. Satpam tanpa mata melepas tali dari Reno. Reno jatuh, batuk keras. Sinta menangis lega. Aku terengah. Aku pikir, itu selesai. Tapi ternyata, itu baru dimulai. Kunci itu bergerak sendiri di meja. Berputar, berputar, lalu meluncur ke arah satpam tanpa mata. Satpam itu mengambilnya, dan untuk pertama kalinya, dia menoleh padaku. Mulutnya tersenyum lebar. Lalu dia berkata, "Sekarang, kamu resmi." Aku membeku. Reno berbisik, "Wan, jangan bilang." Aku menelan ludah. Aku merasa sesuatu di leherku. Dingin, seperti lilitan, seperti bekas tali. Aku meraba leherku, dan aku merasakan bekas simpul. Aku mulai panik. Aku berteriak, "Tidak, aku nggak tanda tangan." Satpam tanpa mata tertawa. "Tidak perlu." Kuntilanak selendang merah melayang ke belakangku. Lalu berbisik, "Kunci adalah tanda tangan." Lampu kelas padam. Gelap total. Lalu, lampu menyala lagi. Tapi kali ini, kelas sudah berubah. Bangku-bangku bersih. Papan tulis bersih. Seperti kelas normal. Tapi di depan kelas, ada cermin besar. Cermin yang tidak ada sebelumnya. Dan di cermin itu, aku melihat diriku sendiri. Tapi bukan aku. Aku memakai seragam satpam. Topi hitam. Mulut tersenyum. Dan, mataku hilang. Aku menjerit. Reno memegang bahuku. Wan. Aku masih melihat cermin. Di dalam cermin, aku mengangkat buku absen. Dan menulis nama baru. Nama orang lain. Nama murid lain. Seolah aku akan terus mengisi. Tiba-tiba, bel sekolah berbunyi keras dari seluruh penjuru. Dan suara speaker sekolah terdengar. Suara guru. Suara yang selama ini memanggil kami. "Selamat malam, murid-murid." Aku menelan ludah. Suara itu bukan guru. Suara itu, Danyang sekolah. Penguasa tempat ini.
yang selama ini mengatur absen, mengatur gerbang, mengatur tumbal, papan tulis menulis sendiri. Kapur bergerak cepat, menulis kalimat. Pelajaran terakhir dimulai. Reno menangis. Sinta menutup mulut. Aku gemetar, karena aku tahu, pelajaran terakhir itu bukan ujian. Bukan pelajaran biasa, tapi ritual. Dan saat aku menoleh ke belakang, pintu kelas terbuka, lorong sekolah terlihat. Tapi lorong itu bukan lorong sekolah kami. Lorong itu, lorong sekolah tahun 2007. Dan dari ujung lorong, aku melihat api. Api besar, menyala, mendekat, seperti kebakaran yang akan terulang. Aku menjerit. Reno menarikku. Kita lari. Kami bertiga berlari keluar kelas. Tapi lorong itu memanjang terus, seolah tidak ada ujung. Dan dari belakang, suara satpam tanpa mata tertawa. Kuntilanak selendang merah tertawa. Dan suara murid-murid basah berbisik. Pukul 0.13, pukul 0.13, pukul 0.13. Kami berlari sampai napas habis. Sampai kaki gemetar. Sampai aku jatuh. Dan saat aku mengangkat kepala, kami sudah sampai di aula. Aula tempat upacara. Tapi aula itu penuh murid. Ratusan. Semua basah. Semua gosong. Semua berdiri menghadap panggung. Di atas panggung, ada lonceng besar. Dan di bawah lonceng, ada satu kursi. Kursi satpam. Di kursi itu, ada buku absen. Dan pena. Aku menelan ludah. Di atas panggung, dinding tertulis. Penjaga baru harus memukul lonceng. Reno menatapku. Wan, itu buat kamu. Aku gemetar. Aku mundur. Tapi dari belakang, Sinta memegang tanganku. Sinta menangis. Kalau kamu nggak pukul, kita semua mati. Aku menelan ludah. Aku menatap lonceng. Aku menatap buku absen. Aku menatap ratusan murid. Dan aku sadar, di sini tidak ada pilihan baik. Yang ada hanya, pilihan paling tidak menyakitkan. Aula itu penuh. Bukan penuh manusia, tapi penuh bekas manusia. Ratusan murid berdiri diam menghadap panggung. Ada yang basah kuyup, ada yang gosong, ada yang setengah hancur, ada yang hanya tinggal bayangan. Semua diam, tapi aku bisa merasakan. Mereka menatapku, bukan dengan mata, dengan sesuatu yang lebih tua, lebih lapar. Di atas panggung, lonceng besar menggantung. Lonceng itu tua, besi hitam, permukaannya penuh ukiran aneh, seperti huruf Jawa, tapi bukan huruf yang biasa dipakai. Hurufnya melengkung seperti cakar, seolah ditulis oleh tangan yang tidak manusia. Di bawah lonceng ada kursi satpam. Di kursi itu, buku absen terbuka. Dan pena sudah siap. Aku gemetar. Reno berdiri di sampingku. Napasnya berat. Sinta menggenggam tanganku. Tangannya dingin seperti es. Dia masih menangis. Tapi kali ini, dia sadar. Dia kembali jadi Sinta. Walau aku tahu, di dalam dirinya masih ada sisa mereka. Dari speaker aula, suara itu terdengar lagi. Suara yang halus. Seperti suara guru yang ramah. Tapi membuat kulit merinding. Penjaga baru, maju. Reno berbisik. Jangan maju, Wan. Aku menelan ludah. Kalau aku tidak maju, mereka akan mengambil Reno, atau Sinta, atau kami bertiga. Aku tahu itu, karena di aula ini, aturan bukan dibuat untuk menyelamatkan, tapi dibuat untuk memastikan, selalu ada korban. Aku melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Setiap langkah, lantai aula terasa basah. Padahal aku tidak melihat air. Tapi sepatu terasa berat, seolah aku berjalan di atas darah. Reno memanggil, Wan. Aku tidak menoleh. Kalau aku menoleh, aku takut aku tidak akan sanggup. Aku naik ke panggung. Begitu kakiku menginjak panggung, lonceng itu bergetar, pelan, seperti bernapas. Aku melihat tali lonceng. Tali itu bukan tali biasa. Tali itu seperti rambut, hitam, panjang, basah. Aku menahan mual. Di samping kursi satpam, ada papan kecil. Tulisan kapur putih. Pukul lonceng. Tulis nama. Kunci gerbang. Aku menelan ludah. Tiba-tiba, dari belakang panggung muncul satpam tanpa mata. Dia berdiri diam, tapi senyumnya lebar. Di tangannya ada kunci gerbang. Kunci itu yang tadi aku ambil. Sekarang kunci itu sudah berlumuran sesuatu. Hitam, seperti lumpur, seperti darah kering. Satpam itu mendekat, lalu menaruh kunci itu di atas buku absen. Klang, dia menatapku, dan berkata pelan, pukul. Aku menatap lonceng.
Tanganku gemetar. Aku ingin lari. Tapi di bawah panggung, murid-murid berdiri rapat. Seperti tembok. Aku menelan ludah. Aku meraih pemukul lonceng. Pemukulnya bukan kayu. Pemukulnya seperti tulang besar. Aku menggenggamnya. Dingin. Aku memukul lonceng. Dong. Suara lonceng itu tidak seperti lonceng biasa. Suara itu masuk ke tulang. Masuk ke kepala. Masuk ke ingatan. Dan seketika, aula berubah. Aku tidak lagi berada di aula. Aku berada di aula yang sama. Tapi versi tahun 2007. Lampu lebih terang. Bendera merah putih masih baru. Panggung masih bersih. Tapi ada sesuatu yang mengerikan. Bau bensin. Aku mencium bau bensin. Aku menoleh. Di lantai aula, ada jejak bensin. Seperti seseorang menuang bensin membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran, ada tumpukan kursi. Dan di atas kursi, ada sesajen, kembang setaman, dupa, kain merah, dan kepala ayam. Aku menahan napas. Ini bukan kebakaran kecelakaan. Ini ritual. Aku mendengar suara langkah. Aku menoleh. Aku melihat murid-murid. Mereka hidup. Mereka tertawa. Mereka bercanda. Mereka memakai seragam putih abu-abu yang bersih. Mereka tidak tahu. Mereka akan mati. Aku menelan ludah. Aku ingin teriak. Aku ingin memperingatkan. Tapi mulutku tidak bisa terbuka. Seolah aku cuma penonton. Di sisi panggung, aku melihat seseorang. Seorang laki-laki. Bukan murid. Bukan guru. Dia memakai pakaian adat Jawa kuno. Baju lurik, ikat kepala, kain jarik, wajahnya tua, matanya tajam. Di belakangnya berdiri beberapa orang. Mereka membawa kendi, mereka membawa dupa, mereka membawa kain merah. Aku merinding. Itu bukan dukun biasa, itu juru kunci. Laki-laki itu menatap lonceng, lalu menatap buku absen, dan dia berkata pelan, "Danyang, sudah minta." Aku membeku. Danyang. Jadi benar, sekolah ini punya Danyang. Dan Danyang itu minta tumbal. Tiba-tiba, aku melihat diriku sendiri. Tapi bukan aku. Aku melihat satpam tua. Satpam yang sama. Masih punya mata. Masih manusia. Dia berdiri gemetar memegang kunci gerbang. Dia menatap murid-murid. Dia menangis. Dia berbisik. "Jangan, jangan." Tapi juru kunci itu mendekat. Menepuk bahunya. Dan berkata, "Kalau kamu tidak kunci, kamu dan keluargamu yang habis." Satpam itu menangis. Lalu, dia mengunci gerbang. Klek, aku menjerit. Tapi tidak ada suara. Aku melihat murid-murid mulai panik. Karena pintu aula ditutup. Karena gerbang terkunci. Karena asap mulai masuk. Karena api mulai menyala. Api muncul dari sudut aula. Pertama kecil, lalu membesar. Murid-murid berteriak. Mereka lari. Mereka menabrak pintu. Tapi pintu tidak bisa dibuka. Aku melihat wajah mereka, wajah ketakutan, wajah putus asa. Aku melihat seorang murid perempuan. Dia menatap ke panggung, matanya merah. Dia memakai selendang merah. Aku membeku. Itu kuntilanak selendang merah sebelum mati. Api membesar, murid-murid berteriak. Ada yang jatuh, ada yang terinjak, ada yang menangis memanggil ibu. Aku menahan napas, dan aku melihat hal paling mengerikan. Juru kunci itu berdiri tenang. Seolah sedang menyaksikan pertunjukan. Dia menyalakan dupa, lalu menunduk, dan berbisik, "Matur nuwun, Danyang." Lonceng berbunyi lagi. Dong, dan seketika aku kembali ke aula masa sekarang. Aku jatuh berlutut, napas tersengal, tanganku gemetar, aku muntah. Reno berlari naik ke panggung. "Wan, kamu lihat apa?" Aku menatap Reno dengan mata berair. "Ini ritual, bukan kecelakaan." Reno membeku. Sinta menutup mulut. Satpam tanpa mata berdiri di sampingku. Dia berkata pelan, "Sekarang kamu tahu." Aku menatapnya. "Apa maumu?" Satpam itu tersenyum. "Lanjutkan absen." Dia menunjuk buku. Di buku absen, halaman baru terbuka. Dan di halaman itu, sudah ada daftar nama. Bukan nama murid 2007. Tapi nama murid sekarang. Nama teman-teman kami. Nama satu sekolah. Aku menelan ludah. Di paling atas, nama wali kelas, nama guru, nama kepala sekolah, semua, dan di bawahnya, kolom kosong, untuk tanda tangan. Aku gemetar, speaker aula berbunyi, "Penjaga baru, pilih." Di papan besar di belakang panggung, tulisan muncul sendiri. Tulisan kapur putih, "Pilih satu." Tulis nama 3 orang, seluruh sekolah. Aku membeku. Reno menatapku. "Gila,
Mereka suruh kamu milih. Sinta menangis. Aku menahan napas. Aku tidak bisa memilih. Aku tidak mau jadi pembunuh. Tapi kalau aku tidak pilih, mereka akan ambil semua. Tiba-tiba, dari bawah panggung, muncul suara tawa perempuan, lembut, tapi menusuk. Kuntilanak selendang merah muncul lagi. Dia melayang di sisi panggung. Dia menatapku, dan berbisik, kalau kamu tulis 3 nama, kamu boleh pulang. Reno menatapku. Sinta memegang bahuku. Wan, jangan. Aku gemetar. Aku menatap pena. Pena itu bergerak sendiri, seolah memaksa. Aku menahan. Aku menggenggam pena itu. Aku melawan. Dan tiba-tiba, tanganku terbakar. Aku menjerit. Kulit di jariku melepuh. Pena itu panas, seperti bara. Satpam tanpa mata tertawa. Penjaga tidak boleh menolak. Aku menahan sakit. Aku menatap lonceng. Aku menatap kunci. Aku menatap buku. Aku menatap semua murid yang berdiri diam. Dan aku sadar, ini bukan tentang absen. Ini tentang perjanjian. Perjanjian kuno. Perjanjian yang harus dibayar setiap tahun. Dan sekarang, mereka butuh penjaga baru. Reno tiba-tiba berteriak. Wan, jangan tulis nama. Aku menoleh. Reno menunjuk sesuatu. Di ujung aula, ada pintu kecil. Pintu gudang. Pintu itu sedikit terbuka. Dan dari celah pintu, aku melihat cahaya. Cahaya kuning. Seperti lampu minyak. Dan aku mendengar suara. Suara orang tua membaca mantra. Suara Jawa halus. Sapa sing nyekel kunci, kudu bali menyang asal. Aku membeku. Ada orang hidup di sini. Ada orang yang masih melakukan ritual. Reno berbisik. Itu, juru kunci, atau penerusnya. Aku menelan ludah. Berarti, kutukan ini masih dijaga sampai sekarang. Dan mungkin, ada cara memutusnya. Aku menatap satpam tanpa mata. Dia menatapku balik, seolah membaca pikiranku. Lalu dia berkata pelan, kalau kamu keluar dari aula, temanmu mati. Aku menoleh. Reno dan Sinta berdiri di bawah panggung. Di kaki mereka, air hitam mulai muncul, mengalir, membelit kaki mereka seperti tangan. Sinta menjerit. Reno berusaha melepaskan, tapi air itu makin naik. Aku panik. Stop. Satpam itu tertawa. Tulis. Kuntilanak selendang merah tersenyum. Atau mereka jadi. Aku menahan napas. Aku menatap Reno. Aku menatap Sinta. Aku menatap pintu gudang yang bercahaya. Aku menatap buku absen. Dan aku membuat keputusan. Keputusan paling gila. Aku memukul lonceng lagi. Kali ini suara lonceng lebih keras. Seluruh aula bergetar. Murid-murid basah menjerit. Dan aku berteriak. Kalau ini perjanjian, aku mau ketemu yang bikin. Seisi aula mendadak sunyi. Sunyi total. Bahkan kuntilanak berhenti tertawa. Satpam tanpa mata berhenti bergerak. Speaker mati. Lampu padam. Dan dari langit-langit aula, turun kabut hitam. Kabut itu berputar. Berputar. Membentuk wajah. Wajah tua. Wajah bukan manusia. Matanya merah. Mulutnya lebar. Dan suaranya, membuat jantungku berhenti. KOWE. Sing NGANGGU. Aku gemetar. Itu, Danyang sekolah. Kabut hitam menggantung di atas panggung. Berputar, membentuk wajah. Wajah tua, wajah seperti ukiran kayu yang hidup. Matanya merah menyala, mulutnya lebar. Dan suaranya, bukan suara dari speaker lagi. Suara itu langsung masuk ke tulang. KOWE, Sing NGANGGU. Aku gemetar. Aku masih memegang pemukul lonceng. Tangan kiriku melepuh. Bau kulit terbakar tercium jelas. Reno dan Sinta masih terjebak air hitam. Air itu sudah naik sampai betis mereka. Sinta menangis. Reno menggertakkan gigi, berusaha kuat. Aku menelan ludah. Aku menatap kabut itu. Aku cuma mau pulang. Kabut itu tertawa. Bukan tawa manusia. Tawa seperti kayu retak. KREEK. KREEK. Pulang. KOWEWISMELBU. Sing MELBU, ora iso metu. Yang masuk, tidak bisa keluar. Aku menggigil. Kuntilanak selendang merah melayang di sisi panggung. Dia menatap wajah Danyang itu seperti anak menatap ayah. Tunduk, patuh. Satpam tanpa mata berdiri di sampingku. Diam, tapi aku tahu. Dia juga takut. Aku menelan ludah. Berarti Danyang ini bukan cuma penunggu. Dia penguasa. Dia yang mengatur semuanya. Aku menguatkan diri. Apa yang kamu mau?
Kabut itu mendekat, wajahnya makin jelas, dan aku melihat sesuatu yang membuatku mual. Di dalam kabut itu, ada banyak wajah lain, wajah murid, wajah guru, wajah orang-orang yang hilang. Mereka menjerit tanpa suara, seolah terperangkap di dalam tubuh Danyang. Aku menahan napas. Kabut itu berkata, SMA 13, di Degake nganggo janji. Sekolah ini dibangun dengan janji. Janji kudu dibayar, janji harus dibayar. Aku menelan ludah. Danyang itu menatap buku absen. Halaman absen bergetar, lalu tulisan muncul sendiri, seperti tangan tak terlihat menulis dengan kapur. Syarat pulang. Di bawahnya, muncul 3 kalimat. Aku membaca, dan tubuhku lemas. Syarat pulang. Kunci dikembalikan ke tahun 2007. Gerbang dikunci jam 0.13. Satu orang harus tetap menjadi penjaga. Aku membeku. Reno menatap. Satu orang harus tetap. Sinta menjerit. Enggak, enggak. Air hitam di kaki mereka naik lagi. Danyang tertawa pelan. Pilih. Aku gemetar. Kenapa harus ada yang tinggal? Kabut itu menjawab. Amarga penjaga iku kunci. Karena penjaga adalah kunci. Tanpa penjaga, gerbang kebuka. Aku menelan ludah. Kalau tidak ada penjaga, semua arwah itu bisa keluar. Mereka bisa menyebar, kutukan tidak lagi di sekolah. Tapi ke dunia luar, aku menatap satpam tanpa mata. Dia tersenyum lebar, seolah berkata, dulu aku juga dipaksa. Aku menelan ludah. Berarti satpam itu dulu korban. Dan sekarang, dia ingin aku menggantikannya. Reno berteriak, kalau satu orang harus tinggal, berarti kita harus milih siapa. Danyang menoleh ke Reno, matanya merah menyorot. Reno langsung terdiam. Air hitam naik sampai lututnya. Reno menahan jerit. Sinta menangis keras. Aku panik. Stop, jangan sakitin mereka. Kabut itu berkata, tulis. Pena di atas buku absen bergerak sendiri. Mengetuk kertas, seperti menghitung waktu. Tiba-tiba, lonceng berbunyi sendiri. Aku tersentak, dan seketika, di aula muncul jam besar. Jam dinding, tua, jarumnya bergerak cepat. Pukul 0:05, pukul 0:06, pukul 0:07, pukul 0:08. Waktu berjalan, menuju pukul 0:13. Aku menelan ludah. Berarti kami cuma punya beberapa menit. Sinta menatapku, matanya penuh air mata. Wan, aku gak mau mati. Aku menggenggam tangan Sinta. Gak ada yang mati. Reno menatapku, tapi ada yang harus tinggal. Aku terdiam, dadaku sakit. Aku menatap kunci gerbang. Aku menatap lonceng. Aku menatap pintu gudang yang tadi bercahaya. Pintu itu masih ada, masih terbuka sedikit, dan suara mantra masih terdengar. Pelan, Jawa halus, seperti orang tua membaca doa. Aku menelan ludah. Itu satu-satunya harapan. Aku berteriak ke kabut. Kalau aku mau pulang, aku harus ngelakuin itu semua. Kabut itu tertawa. Iyo, aku menahan napas. Aku menatap Reno. Aku menatap Sinta. Dan aku berkata pelan, kita gak boleh ikut aturan mereka. Reno menatapku. Kita bisa melawan. Aku mengangguk pelan. Kita cari yang baca mantra itu. Aku turun dari panggung. Aku lari menuju pintu gudang. Tapi baru 2 langkah. Lantai aula berubah. Licin, basah, air hitam menyembur. Tanganku ditarik sesuatu dari bawah. Aku jatuh. Aku menjerit. Aku melihat tangan-tangan hitam. Bukan tangan manusia. Tangan yang panjang. Tangan yang kurus. Mereka menarikku. Menarikku ke bawah. Aku berusaha meronta. Reno berteriak. Wan. Sinta berusaha bergerak, tapi air hitam menahan. Aku panik. Aku melihat kabut Danyang menatapku. Dia berkata pelan. Ora ono sing melayu. Tidak ada yang lari. Kuntilanak selendang merah melayang mendekat. Dia menatap Sinta, lalu tersenyum. Senyum predator. Dan dia berkata lembut. Yang perempuan, cocok. Sinta membeku. Enggak. Kuntilanak itu meluncur cepat ke arah Sinta. Sinta menjerit. Dan seketika, selendang merah melilit leher Sinta. Sinta terangkat sedikit. Kakinya menggantung. Dia tercekik. Reno menjerit. Sinta, aku berteriak. Lepasin. Kuntilanak itu tertawa. Syarat nomor 3. Satu harus jadi penjaga. Dia menatap Sinta. Dia bisa. Aku meronta. Tangan hitam menarikku makin dalam. Aku hampir tenggelam. Reno tiba-tiba melakukan sesuatu yang gila. Dia mengangkat kursi aula. Kursi besi.
lalu melempar ke lonceng. Lonceng bergoyang keras. Suara denting besi menggema. Murid-murid basah menoleh serempak. Kabut Danyang bergetar, seolah terganggu. Reno berteriak, "Kalau kamu penguasa, kenapa kamu butuh penjaga?" Kabut itu diam, lalu suara Danyang berubah. Lebih kasar, lebih marah. "Amarga aku dikunci. Aku membeku. Dikunci. Danyang ini, dikunci. Berarti ada sesuatu yang lebih besar yang menahan Danyang ini tetap di sekolah." Aku menelan ludah. Aku menatap pintu gudang. Suara mantra makin jelas. Aku menahan napas. Aku mengeluarkan semua tenaga. Aku menarik tanganku keluar dari air hitam. Kulitku seperti disayat. Tapi aku berhasil. Aku merangkak. Aku berdiri. Aku lari. Kuntilanak selendang merah masih mencekik Sinta. Reno mencoba menarik selendang itu. Tapi selendang itu seperti hidup. Seperti ular, makin kuat. Sinta hampir pingsan. Aku panik. Aku menatap Danyang. Aku berteriak, "Kalau kamu dikunci, siapa yang mengunci kamu?" Kabut itu tertawa, tapi tawa pahit. "Sing ngunci, manungsa. Yang mengunci, manusia. Aku membeku. Manusia. Berarti, ritual 2007 itu bukan cuma untuk tumbal, tapi untuk mengikat Danyang ini." Mereka memberi korban, agar Danyang tetap terikat, agar sekolah berkah, agar sekolah jaya, agar mereka dapat sesuatu. Aku merinding. Ini jauh lebih busuk dari yang aku kira. Jam di aula bergerak cepat. Pukul 0.10, pukul 0.11, pukul 0.12. Aku panik. Pukul 0.13 sebentar lagi. Kalau jam itu lewat, aku merasa sesuatu yang buruk terjadi. Danyang menatap jam, lalu berkata, "Waktu wis entek, waktu sudah habis." Kuntilanak selendang merah berbisik ke telinga Sinta, "Kamu jadi ketua kelas." Sinta menangis. Air matanya mengalir. Dia menatapku. Matanya memohon. Reno berteriak, "Wan, tolong." Aku menatap pintu gudang. Aku menatap Sinta. Aku menatap Reno. Aku menelan ludah. Aku harus memilih cepat. Aku berlari ke pintu gudang. Aku menerobos masuk. Dan di dalam, aku melihat sesuatu yang membuat darahku dingin. Di ruangan gudang itu, ada altar kecil, ada sesajen, ada dupa, ada kain merah, ada kembang setaman. Dan di depan altar, duduk seorang laki-laki tua, bukan guru, bukan satpam. Dia memakai lurik, ikat kepala, jarik, sama seperti juru kunci di tahun 2007. Tapi ini versi sekarang. Dia masih hidup, matanya terbuka, dan saat dia menoleh ke aku, matanya putih semua, seperti orang buta. Dia berkata pelan, "Akhirnya, ada yang masuk." Aku gemetar. "Kamu siapa?" Orang tua itu tersenyum tipis. "Aku, penerus." Aku menelan ludah. "Penerus juru kunci." Dia mengangguk pelan, lalu berkata, "Danyang ini lapar, tapi Danyang ini juga takut." Aku menelan napas. "Tolong, temanku mau dibunuh." Orang tua itu menghela napas. "Syaratnya cuma satu." Aku menatapnya. "Apa?" Orang tua itu menatapku, lalu berkata pelan, "Balikkan satu orang ke tahun 2007. Aku membeku. "Apa maksudnya?" Orang tua itu menjawab, "Kunci harus kembali, dan yang bawa kunci, harus ikut." Aku merinding. Yang bawa kunci, aku, berarti, aku harus balik ke 2007. Dan jadi penjaga, atau jadi korban. Aku menelan ludah. Jam di aula berbunyi. Dari luar terdengar jeritan Sinta. Aku panik. Orang tua itu berkata pelan, "Pilih cepat." Aku berlari keluar gudang. Jam aula menunjukkan pukul 0.13. Dan saat jarum menyentuh angka itu, semua lampu aula padam. Gelap total. Lalu, api menyala. Api dari sudut aula. Kebakaran 2007 mulai terulang. Dan di tengah gelap itu, aku mendengar suara Sinta yang terakhir. "Wan." Api menyala dari sudut aula. Awalnya kecil, lalu membesar seperti punya nyawa. Asap hitam langsung memenuhi ruangan. Murid-murid basah di bawah panggung mulai bergerak. Mereka tidak lari, mereka justru berdiri makin rapat. Seperti pagar hidup, menutup semua jalan keluar. Aku terbatuk, mataku perih. Reno berusaha menyeret Sinta, tapi Sinta masih tercekik. Selendang merah itu melilit lehernya seperti ular. Kuntilanak selendang merah melayang di atasnya. Wajahnya tenang, seolah ini semua permainan. Dari langit-langit aula, kabut hitam turun lagi. Danyang muncul, tapi kali ini, bukan cuma wajah. Kabut itu membesar, menggumpal, membentuk tubuh.
Dan saat tubuhnya selesai terbentuk, lututku lemas. Karena wujudnya bukan seperti manusia. Bukan seperti hewan. Dia seperti gabungan. Tubuh besar seperti kerbau. Kepala seperti topeng wayang tua. Tanduk melengkung. Mata merah menyala. Mulut lebar penuh gigi hitam. Kulitnya seperti akar pohon. Dan dari punggungnya, menjulur akar-akar panjang yang menancap ke lantai aula. Seolah Danyang itu, bukan makhluk yang datang, tapi makhluk yang tumbuh dari sekolah. Suara Danyang menggema, janji WS dibayar, nanging kunci ora balik. Janji sudah dibayar, tapi kunci belum kembali. Aku terengah, aku menatap kunci di tangan satpam tanpa mata. Satpam itu berdiri di sisi panggung. Dia memegang kunci itu seperti raja memegang mahkota. Danyang menatapku. KOW sing nyekel kunci. Kamu yang memegang kunci. Aku menelan ludah. Aku berteriak. Aku gak mau jadi penjaga. Danyang tertawa. Suara tawa itu membuat kaca jendela aula retak. Ora isa. Tidak bisa. Api makin besar. Asap makin tebal. Murid-murid basah mulai menunduk. Seperti sedang sembahyang. Seperti ritual. Aku melihat di lantai aula. Garis bensin muncul sendiri. Membentuk lingkaran. Membentuk simbol. Simbol yang sama seperti yang kulihat di 2007. Dan aku sadar, ritual ini selalu sama. Selalu berulang. Setiap kali ada penjaga baru. Reno menjerit. Wan, Sinta mau mati. Aku menoleh. Sinta sudah lemas. Matanya setengah tertutup. Selendang merah itu makin kencang. Kuntilanak selendang merah tersenyum. Dia berbisik. Kalau kamu tidak ikut, dia dulu. Aku gemetar. Aku menatap Danyang. Aku menatap kunci. Aku menatap satpam tanpa mata. Dan aku sadar, Danyang tidak butuh sekadar korban. Dia butuh kunci, kembali ke tempat asal. Ke tahun 2007. Ke awal perjanjian, orang tua penerus juru kunci muncul dari pintu gudang. Dia berjalan pelan ke tengah aula. Dia tidak takut, seolah dia sudah melakukan ini ratusan kali. Dia menatapku, lalu berkata pelan, Ahwan, kamu yang membuka. Kamu yang harus menutup. Aku menangis. Aku cuma mau pulang. Orang tua itu mengangguk. Pulang itu harga mahal. Danyang menunduk ke arah kami. Mulutnya terbuka. Dan dari dalam mulutnya, keluar suara ribuan orang. Suara murid-murid. Suara guru. Suara satpam. Semua bercampur jadi satu. Pulang. 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 Aku menahan telinga. Kepalaku sakit. Aku hampir pingsan. Jam di aula berdetak. Pukul 0.13 sudah lewat. Tapi waktu di tempat ini tidak normal. Detiknya terasa seperti pisau. Setiap detik, Sinta semakin sekarat. Reno semakin putus asa. Dan aku semakin dekat jadi penjaga. Satpam tanpa mata melangkah maju. Dia meletakkan buku absen di depanku. Lalu menaruh pena. Tanda tangan tidak perlu. Tulis nama. Aku menatap halaman kosong. Tiba-tiba nama-nama muncul sendiri. 3 nama, Ahwan, Reno, Sinta. Di samping nama itu, ada kolom pilihan. Pulang, tinggal. Aku membeku. Ini bukan lagi permainan Danyang. Ini kontrak. Kontrak gaib. Aku menatap Reno. Aku menatap Sinta. Aku menatap diriku. Aku tidak sanggup. Aku berteriak ke Danyang. Kenapa harus ada penjaga? Danyang menatapku. Lalu menjawab pelan. Amarga aku ora boleh metu. Karena aku tidak boleh keluar. Aku menelan ludah. Siapa yang melarang? Danyang diam. Lalu dari belakang, orang tua penerus juru kunci berkata, yang mengikat Danyang itu, bukan manusia biasa. Aku menoleh. Apa maksudmu? Orang tua itu menatapku. Matanya putih. Dan dia berkata kalimat yang membuat darahku dingin. Danyang itu bukan penjaga sekolah. Danyang itu, tahanan. Aku membeku. Berarti sekolah ini dibangun di atas sesuatu yang harus dikunci. Dan kuncinya adalah penjaga. Tiba-tiba, lantai aula retak. Dari retakan itu keluar asap hitam. Dan aku mendengar suara dari bawah. Suara seperti ribuan serangga. Seperti bisikan. Seperti sesuatu yang hidup. Orang tua itu berteriak. Jangan sampai gerbang terbuka. Aku panik. Gerbang apa? Orang tua itu menunjuk lantai. Gerbang bawah. Aku menelan ludah. Berarti ada gerbang lain. Bukan gerbang sekolah. Tapi gerbang ke tempat Danyang berasal. Api makin besar. Kuntilanak selendang merah tertawa. Sinta hampir pingsan. Reno menangis. Aku menatap pena. Aku menatap buku. Dan aku sadar, aku tidak bisa menang dengan cara manusia.
Aku harus memutus perjanjian, bukan memenuhi. Aku tiba-tiba memukul lonceng sekuat tenaga. Dong, suara lonceng mengguncang seluruh aula. Kaca pecah, lampu meledak, murid-murid basah menjerit. Danyang menggeram. Aku memukul lagi. Dong, aku berteriak. Kunci ini bukan buat ngunci kita. Kunci ini buat ngunci kamu. Danyang mengaum. Kabutnya berguncang. Akar-akar di tubuhnya mencabut lantai. Satpam tanpa mata menjerit. Dia mundur, seolah kesakitan. Kunci di tangannya jatuh. Aku langsung lompat. Aku mengambil kunci itu. Tanganku panas, seperti memegang besi membara. Tapi aku tahan. Aku menggenggam kunci itu kuat. Aku menatap orang tua penerus. Apa yang harus aku lakukan? Orang tua itu berteriak. Kunci harus balik ke tahun 2007. Kamu harus kunci gerbang di saat kebakaran pertama. Aku membeku. Berarti, aku harus balik. Aku harus jadi orang yang mengunci gerbang. Tapi kalau aku yang mengunci, murid-murid 2007 akan mati. Aku menangis. Aku menatap orang tua itu. Kalau aku kunci, mereka mati. Orang tua itu menatapku sedih. Mereka sudah mati. Aku terdiam. Kalimat itu menghantamku seperti palu. Benar, mereka sudah mati. Yang terjadi sekarang hanyalah pengulangan ritual yang terus memakan korban baru. Aku menatap Reno. Aku menatap Sinta. Sinta masih dicekik. Reno menangis. Aku berteriak, kalau aku balik, kalian gimana? Orang tua itu menjawab, kalau kamu berhasil menutup, mereka akan dilepas. Aku menelan ludah. Itu satu-satunya jalan. Danyang mengaum. Kunci itu milikku. Dia melompat. Kabut besar menabrak panggung. Aku hampir jatuh. Aku berlari. Aku berlari menuju pintu aula. Tapi pintu itu berubah. Tidak lagi pintu biasa. Pintu itu jadi pintu besi tua. Seperti pintu basement. Di atasnya tertulis, kelas 13. Aku membeku. Kelas 13 bukan kelas. Kelas 13 adalah pintu waktu. Pintu menuju 2007. Orang tua penerus berteriak, masuk. Jangan menengok. Aku menelan ludah. Aku menatap Reno dan Sinta terakhir kali. Reno berteriak, Wan, jangan tinggalin kita. Sinta menangis pelan, hampir tidak sadar. Aku menahan napas. Aku menggenggam kunci. Dan aku masuk ke pintu kelas 13. Begitu aku masuk, aku langsung mencium bau bensin. Aku batuk. Aku menoleh. Aku berada di lorong sekolah. Tahun 2007. Lampu neon masih baru. Cat tembok masih terang. Tapi suara jeritan sudah terdengar. Dari aula, api sudah mulai. Aku gemetar. Aku berlari. Aku berlari menuju gerbang sekolah. Aku sampai di gerbang. Dan di sana, aku melihat satpam itu. Satpam yang masih punya mata. Masih manusia. Dia menangis. Dia memegang kunci. Dia ragu. Di sampingnya berdiri juru kunci. Juru kunci itu menatap satpam. Dan berkata pelan, kunci, sekarang. Satpam itu menangis. Aku berdiri di belakang mereka. Mereka tidak melihatku. Seolah aku hantu. Aku menelan ludah. Aku sadar, aku bukan penonton. Aku adalah bagian. Aku adalah bayangan yang dikirim balik. Aku menggenggam kunci. Aku mendekat. Aku berbisik pada satpam itu. Dengan seluruh tenaga. Jangan. Satpam itu tersentak. Dia menoleh. Seolah mendengar suara dari alam lain. Dia gemetar. Juru kunci menatapnya tajam. Kenapa? Satpam itu menangis. Aku dengar. Juru kunci menamparkan satpam itu. Aku bilang kunci. Satpam itu jatuh. Kunci terlepas. Kunci itu jatuh ke tanah. Dan menggelinding ke arahku. Aku membeku. Aku menatap kunci itu. Aku tahu, ini momen penentu. Kalau aku ambil, aku menggantikan satpam. Kalau aku tidak ambil, Reno dan Sinta mati. Aku menangis. Tanganku gemetar. Dari dalam aula, jeritan murid-murid terdengar. Api membesar. Asap mengepul. Aku menutup mata. Aku mengambil kunci itu. Dan aku memasukkan ke gembok gerbang. Tanganku gemetar. Aku memutar. Gerbang terkunci. Dan pada saat gerbang terkunci, aku mendengar sesuatu dari belakangku. Suara Danyang mengaum dari masa depan. Seolah dia tertarik ke masa ini. Seolah dia ditarik balik. Aku berlari menjauh dari gerbang. Aku ingin membuka lagi. Aku ingin menyelamatkan mereka. Tapi, tubuhku tidak bisa. Kakiku seperti diseret. Seolah waktu menarikku kembali. Aku menjerit, maaf. Tiba-tiba, aku jatuh. Dan saat aku membuka mata,
Aku kembali ke aula masa sekarang. Api padam, aula hening, murid-murid basah menghilang, kuntilanak selendang merah lenyap, satpam tanpa mata runtuh, kabut Danyang berputar liar, seolah kehilangan pegangan. Danyang mengaum terakhir kali, kunci, balik, lalu, kabut itu tersedot ke lantai. Masuk ke retakan, seperti ditelan bumi, retakan menutup, lantai kembali normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku terengah, tanganku berdarah, Reno jatuh berlutut, dia batuk, Sinta jatuh ke lantai, selendang merah hilang, Sinta menangis pelan, dia hidup, aku menatap mereka, aku ingin tertawa, aku ingin menangis, aku ingin pingsan. Orang tua penerus juru kunci berdiri di pintu gudang. Dia menatapku, lalu berkata pelan, kamu berhasil menutup. Aku gemetar, berarti, kita bebas. Orang tua itu mengangguk pelan. Tapi, aku menatapnya. Tapi apa? Orang tua itu menunjuk leherku. Aku meraba leherku, dan aku merasakan, bekas simpul, bekas tali. Aku membeku. Orang tua itu berkata pelan. Penjaga tidak hilang, penjaga cuma berganti bentuk. Aku menelan ludah. Reno menatapku. Wan, jangan bilang. Aku gemetar. Aku melihat bayanganku di kaca aula. Dan di bayangan itu, aku melihat diriku memakai seragam satpam. Topi hitam, mulut tersenyum, mataku, masih ada. Tapi, di belakangku, ada pintu kecil, pintu kelas 13. Dan pintu itu, sedikit terbuka. Speaker sekolah tiba-tiba menyala pelan. Suara yang halus, seperti guru, tapi dingin. Selamat malam, aku menahan napas. Di papan tulis aula, Kapur menulis sendiri. Absen malam selanjutnya, aku gemetar. Reno memegang bahuku. Sinta menangis. Dan di tengah aula yang sepi itu, bel sekolah berbunyi pelan. Sekali, lalu berhenti. Aku menelan ludah. Kami bertiga berdiri, tidak bergerak, karena kami sadar, kutukan memang berhenti. Tapi, sekolah ini, tidak pernah benar-benar mati. Kami keluar dari aula seperti orang baru keluar dari kuburan. Udara malam di halaman sekolah terasa dingin, tapi bukan dingin biasa. Dingin yang seperti menempel di kulit. Seperti bau tanah basah setelah hujan. Lampu taman menyala redup. Daun-daun trembesi bergoyang pelan. Dan yang paling aneh, jam dinding di pos satpam kembali normal. Pukul 0.37. Tidak lagi pukul 0.13. Seolah waktu akhirnya dilepas. Reno menatapku dengan mata merah. Wan, kita beneran selamat. Aku ingin menjawab, iya. Tapi tenggorokanku terasa kering. Sinta masih gemetar. Dia memegang lehernya. Bekas cekikan selendang itu masih ada. Merah, seperti bekas tali. Kami berjalan menuju gerbang. Dan untuk pertama kalinya malam itu, gerbang sekolah terbuka. Tidak terkunci. Tidak ada gembok. Tidak ada rantai. Aku menatap gerbang itu lama. Reno menepuk bahuku. Ayo, pulang. Kami melangkah keluar. Dan saat kakiku menginjak jalan aspal luar sekolah, aku merasa seperti ada beban besar yang jatuh dari dadaku. Aku menarik napas panjang, seolah baru bisa bernapas setelah berjam-jam ditahan di air. Kami berjalan menyusuri jalan sepi. Tidak ada motor, tidak ada mobil, tidak ada orang, hanya lampu jalan yang berkedip. Sinta menangis pelan. Reno menatapku. Wan, tadi itu beneran. Aku mengangguk. Reno menelan ludah. Kita harus lapor polisi. Aku tertawa pendek. Tertawa yang lebih mirip orang mau muntah. Lapor apa? Kita diculik Danyang. Kita dicekik kuntilanak. Kita hampir dijadiin tumbal. Reno terdiam. Sinta menutup wajahnya. Aku berhenti berjalan. Aku menatap sekolah dari jauh. Gedungnya berdiri diam, seperti bangunan biasa. Tidak ada api, tidak ada kabut, tidak ada suara. Tapi entah kenapa, aku merasa sekolah itu menatap balik. Kami akhirnya sampai di pertigaan. Di situ ada warung kecil yang masih buka. Lampunya terang. Ada bapak-bapak tua sedang menyeduh kopi. Begitu kami mendekat, bapak itu menatap kami heran. Kalian dari mana jam segini? Reno menjawab cepat. Dari SMA 13, Pak. Bapak itu berhenti menyeduh. Tangannya gemetar. Dia menatap kami satu-satu. Lalu berkata pelan. Loh, Reno menelan ludah. Kenapa, Pak? Bapak itu berbisik. SMA 13 itu, udah ditutup sejak 2007. Darahku langsung turun. Sinta menatap bapak itu. Bapak bohong. Bapak itu menggeleng cepat. Demi Allah, nak, sekolah itu kebakar. Anak-anaknya banyak yang mati.
Katanya, karena pintu gerbang dikunci. Aku membeku. Aku teringat kunci. Aku teringat gerbang. Aku teringat aku memutar gembok. Aku merasa mual. Reno memegang meja warung. Kalau gitu, yang tadi kita masukin itu apa? Bapak itu menatap Reno, lalu menatap aku. Tatapannya berubah. Seperti takut. Seperti mengenali sesuatu. Dia menunjuk leherku. Lehermu. Aku meraba leherku. Bekas simpul itu masih ada. Bapak itu menelan ludah. Sampeyan, mirip. Aku menatapnya. Mirip siapa? Bapak itu menunduk, lalu berkata pelan. Mirip satpam yang dulu. Aku terpaku. Sinta langsung menjerit kecil. Reno mundur. Gak mungkin. Bapak itu mengeluarkan rokok, menyalakannya dengan tangan gemetar. Satpam itu, namanya. Dia menatapku. Namanya Ahwan. Dunia seperti berhenti. Aku tidak mendengar apapun lagi. Hanya suara darah di telingaku. Aku menatap bapak itu. Nama saya, Ahwan. Bapak itu memejamkan mata. Ya Allah. Aku terduduk di kursi warung. Tanganku gemetar. Reno menatapku panik. Wan, jangan-jangan. Aku menutup mulutku. Aku menahan muntah. Aku teringat kalimat orang tua penerus juru kunci. Penjaga tidak hilang. Penjaga cuma berganti bentuk. Aku menelan ludah. Reno menatapku. Kenapa? Aku berkata pelan. Sejak kapan kamu kenal aku? Reno bingung. Sejak kita sekelas SMP. Aku mengangguk pelan. Benar, aku menatap Sinta. Sinta, kamu kenal aku dari kapan? Sinta menangis. Dari SMA, kita baru kenal pas ospek. Aku mengangguk. Lalu aku menatap bapak warung. Pak, satpam yang dulu, umurnya berapa waktu itu? Bapak itu mengisap rokok. Masih muda, kayak sampeyan. Aku memejamkan mata. Aku mulai paham. Aku bukan cuma korban. Aku adalah pengganti. Kami pulang malam itu. Kami berpisah di pertigaan. Reno mengantar Sinta sampai rumah. Aku pulang sendiri. Langkahku berat. Rumahku terasa jauh. Seolah jalan memanjang tanpa ujung. Dan selama aku berjalan, aku merasa ada sesuatu yang mengikuti. Bukan langkah, tapi bayangan. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar. Aku mengunci pintu. Aku duduk di tepi ranjang. Aku menatap cermin. Lalu aku menarik baju pelan. Aku membuka kerah. Dan di leherku, bekas simpul itu terlihat jelas. Tapi bukan itu yang bikin aku merinding. Yang bikin aku hampir pingsan adalah di bawah bekas simpul itu, ada tanda lain, seperti cap, seperti stempel, simbol lingkaran, simbol kunci, simbol yang sama seperti yang ada di lantai aula. Aku gemetar, aku menutup leherku, aku berbisik, gak mungkin. Tiba-tiba, HP-ku bergetar, notifikasi masuk, nomor tidak dikenal. Aku menatap layar, pesan singkat, selamat bertugas, Pak Satpam. Aku membeku, aku menelan ludah, aku mengetik cepat, siapa ini? Tidak ada balasan, HP-ku bergetar lagi. Pesan kedua, bel malam berikutnya, jam 0.13. Aku langsung melempar HP. Aku menutup telinga, aku menahan napas. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin ini perang, mungkin Reno, mungkin orang warung. Tapi, aku tahu, tidak, ini bukan perang. Karena saat aku menoleh ke jendela, aku melihat sesuatu di luar. Di bawah lampu jalan, sosok berdiri, tegak, memakai seragam satpam, topi hitam, wajahnya pucat, dan matanya tidak ada, hanya lubang gelap. Dia menatapku, tidak bergerak, seperti menunggu. Aku mundur, tubuhku dingin. Aku berbisik, aku udah nutup, aku udah kunci. Sosok itu mengangkat tangan pelan, lalu menunjuk ke arah leherku. Dan untuk pertama kalinya, dia berbicara, suara serak, suara tua, tapi jelas. Aku sudah bebas. Aku gemetar. Dia melanjutkan, sekarang, kamu yang jaga. Lampu jalan di luar mati. Sekejap, gelap total, dan saat lampu menyala lagi, sosok itu hilang. Tapi, di bawah lampu, ada sesuatu tertinggal. Di aspal, sebuah benda kecil, berkarat. Aku membuka jendela pelan. Aku menatap benda itu, dan jantungku seperti berhenti. Karena benda itu, adalah kunci. Kunci tua, kunci gerbang SMA 13. Di gagang kunci itu, terukir tulisan kecil. Tulisan yang baru terlihat saat terkena cahaya. Absen malam. Aku menutup jendela. Aku jatuh ke lantai. Aku menangis. Dan saat aku menangis, dari kejauhan, aku mendengar suara bel sekolah. Pelan, jauh,
seperti datang dari dalam tanah. Ding, aku menatap jam dinding kamarku. Jarumnya bergerak, pelan, tapi pasti, menuju pukul 0.13. Sejak malam itu, aku gak pernah bisa lihat sekolah dengan cara yang sama lagi. Orang-orang bilang, itu cuma bangunan tua, cuma gedung bekas kebakaran, cuma tempat yang udah lama ditutup. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang masih hidup di dalam sana. Bukan murid, bukan guru, tapi penjaga. Dan yang paling bikin aku gak bisa tidur sampai sekarang, bukan suara bel jam 0.13. Bukan aula yang penuh asap, bukan selendang merah yang melilit leher, tapi satu pesan itu, pesan yang muncul di HP-ku. Setelah kami berhasil keluar, selamat bertugas, Pak Satpam. Aku masih simpan kunci itu. Kunci gerbang SMA 13. Kadang, tengah malam, aku masih dengar bel sekolah itu dari jauh. Pelan, seperti memanggil. Dan kalau suatu hari kalian lewat depan sekolah tua, lalu kalian lihat pos satpamnya menyala, jangan menoleh lama-lama, karena bisa jadi, yang berdiri di sana, bukan satpam, tapi, orang yang dulu berhasil keluar. Dan sekarang, dia cuma nunggu, penggantinya datang.